punya anak kandung. Anak kandungnya Maria namanya siapa? Anak kandungnya Maria. Pokoknya dari perutnya ya berarti ya. Ya iyalah, masa dari Keluar dari pohon? perutnya. Ya, Yang keluar dari perutnya itu Yesus. ya. Anak Allah Mesias itu. Bu, jadi yang keluar dari perut Maria itu bukan anak Maria? Anak Allah. Bukan. Jadi Maria nggak punya anak. Ya kalau saya lihatnya gitu sih. Oh, oke. Jadi Maria nggak punya anak namanya Yesus, ya? Maria itu mengandung anak Allah Mesias. Oh, jadi Maria mengandung. Yatim piatu dong bang, yatim piatu bang. So, parah ini. Ada, Bang Erik, ada minyak rem nggak? Kalau nggak ada Tapi minyak udah rem, diminum song semua tadi habis bang, udah diminum song semua habis dah. air laki ada. Aki masih ada, stok di rumah masih. Butuh nggak Song? Pusing. Gue kesel ya Mas Song, lama-lama gue kesel. Udah bener nih Song, lu ada dekat gue Song, gue traktir lu kopi. Bukan, Bener. karena kan ini kan Dari tadi gue sabar loh Song. Gini bang, bang kalau manusia biasa ya kan, manusia biasa kita mengerti karena ini kan sesuatu yang Ya gini loh Song, supernatural yang kita ya, nggak dapat mengerti. Tuhan Aku mau pipis menciptakan dulu, alam aku mau semesta pipis. ini. Tuhan Sama menciptakan kayak alam di dalam- semesta ini. Ya. Gini Song, Tuhan menciptakan alam semesta ini yang mana sudah kita nikmati, ya kan? Dia menciptakan matahari, bulan, kan? Di mana manusia tidak Ya. mungkin sanggup melakukan hal itu. Nah, jadi kira-kira nih, Tuhan sanggup nggak menciptakan benih ataupun dikatakan air mani yang dimasukkan secara gaib ke dalam rahimnya Maryam? Sanggup nggak Iya, Tuhan? Itulah. Sanggup? Iya, sanggup. Ya sanggup nggak Tuhan? Ya udah. Sanggup. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau Tuhan sanggup melakukan, ya apa masalahnya? Ya, kalau Tuhan menurutmu sanggup melakukan hal itu, menciptakan satu benih, ya, menciptakan manusia aja Tuhan bisa kan? Jadi menciptakan Iya, satu benih aja, lalu benih tadi secara goib dimasukkan Saya paham, ke dalam saya paham, rahimnya saya paham Maria. Ah, Saya paham. Terus? Saya paham. Jadi Lalu- gini nih, apakah Tuhan tidak sanggup menciptakan dari batu aja kayak Sun Gokong gitu keluar dari batu? Kan bisa, juga, kan? bisa juga, bisa. Ah, Iya. ya sudah. Ah. Ya iya kayak gitu. Sama aja bisa, semua bisa. Cuma apakah itu apa namanya? Apa sih namanya? Memenuhi keadilannya dia? Kan enggak. Karena kan dia harus, kalau dia turun benar-benar inkarnasi jadi manusia, ya dia jadi manusia. Sesuai misalkan dia lahir di orang Yahudi, ya dia ikutin Yahudi karena janji yang sudah disebutkan itu dari awal kepada manusia, kepada Abraham, kepada Hawa melalui keturunanmu, kepada Abraham Jangan ke situ, melalui jangan ke situ. keturunanmu. Jadi melalui- perihal tadi yang Tuhan tadi sanggup menciptakan satu benih yang dimasukkan secara gaib kepada ke dalam rahimnya Maria. Ya, jadi itu adalah salah satu mukjizat yang ditunjukkan kepada Bani Israel, ya, supaya mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Iya benar. Ada yang pinter naik nih Song, lu diam dulu Song. Ada yang pinter naik nih. Ada. Kan begitu. Iya. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Itu ada hadis tentang berbagi. Hah? Wih, ada ahli hadis yang naik nih. Ada ahli hadis nih. Kacau dah. Nih, Ada hadis berbagi. Rugi saya tidak mau berbagi. Nggak usah berbagi, Bu. Siapa yang suruh ibu Nggak berbagi? usah. Iya, nggak usah. Kalau Nggak ibu, butuh kalau ibu nggak mau berbagi, nggak usah. Uang saya banyak uang, tidak mau berbagi sama fakir miskin, Iya, nggak sama butuh anak kan yatim, tidak hartamu. mau saya Iya, nggak butuh. berbagi. Iya. Ya nggak usah Bu, nggak ada yang maksa Bu. Nggak usah Bu. Nih, saya bacakan ya. Ini orang. Yesaya 7 Iya, ayat Sam. 14. Sebab itu Tuhan Iyalah, sendiri lah. yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang, dikatakan nih ya, seorang perempuan apa? Virgin apa ya namanya? Perawan, seorang perawan akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu janji-janjinya. Jadi Tuhan itu bekerja dalam Kenapa di mute janji-janjinya takut ya terhadap sama saya? manusia. Jadi Tuhan ini gimana ya, sistem kerjanya tuh nggak Ya semena-mena. itu jawabannya. Kalau dia- jawabannya ada di kalau- Yesaya ya. 8 itu. Enggak, kalau dia memang mau datang gitu aja. Ya, Kenapa jawabannya nggak ada dari di dulu Yesaya nih? 8 Jo. Tuhan terbang aja nih ke Indonesia, dia terbang ya kan. Buset. Saya. Terus jadi Naruto bikin banyak jadi 1000. Lalu dia yang ini aku atau gimana? Kan bisa juga, kan nggak gitu cara kerjanya. Udah diam dulu Song ya. Aku sambut lagi nih. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hadapi aku. Iya, ntar dulu ya. Iya, ada yang nantang kayaknya nih ya. Iya. Silakan deh. Iya, Ibu-ibu pintar saya bisa. baca dalil dulu satu, nanti disikapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka orang-orang kafir dan bersama iblis ini tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Nah, ini yang ingin kita lawan ini adalah nyuruh berbagi anak penyesatan yang dilakukan Nyuruh kami oleh miskin. orang-orang Kristen gitu. Ini Al-Quran yang menarasikan itu. Ya, silakan. Bahwa iblis di dalam Al-Quran diterangkan, iblis itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah kemudian lalai di dalam menyesatkan manusia. Allah mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultanum illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikuti iblis, yaitu orang-orang sesat. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Karena iblis sabar Mbak, sabar. Habis ini Mbak nanti ya. Takut ya. Karena iblis memang sudah bersumpah. Iblis itu mengatakan, aku akan datang menyesatkan mereka dan aku akan mengajarkan mereka memandang kejahatan itu indah. Itu kata iblis tuh. Ya, iblis mengatakan wala ugwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua dan aku akan mengajarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Sehingga Al-Quran mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Jadi iblis mengatakan, aku iblis pasti akan menjadikan kejahatan itu yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka di bumi. Maksudnya menyembah manusia itu akan dianggap indah oleh Kristen. Menyembah Yudas itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh orang Kristen. Kenapa? Karena iblis sudah bersumpah, aku akan menjadikan kejahatan bagi orang Kristen itu adalah sebuah keindahan. Nah coba, ini iblis yang mengatakan itu. Coba terapi diri Anda sendiri. Yang ngajarin kalian menyembah manusia itu siapa? Iblis, tak ada yang lain. Itu intinya itu di situ. Silakan. Kurang ajar kau. Bantah aja Mbak, bantah. Dibantah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah iblis akan mengajarkan kepada Kristen memandang kejahatan itu adalah sebagai kebaikan. Kejahatan itu adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu adalah kejahatan menurut Yesus. Emang dia Tuhan? Di dalam Matius tuh, coba. Emang dia Tuhan? Enteng kan? Gimana ceritanya? Karena iblis sudah mempengaruhi Anda memandang satu kejahatan menjadi sebuah kebaikan. Yesus manusia dibilang Tuhan. Emang dia Tuhan? Bukan manusia. Yesus bukan manusia. Bukan. Kau Dari yang mana? manusia. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus bukan manusia? Kau yang manusia nyamar jadi Tuhan cuma. Nah itu dia, coba lihat. Al-Quran tidak pernah keliru. Iblis bersumpah, aku akan menjadikan kejahatan menjadi indah dalam pandangan hati mereka, dalam pandangan mata mereka. Itu kata iblis. Oke, saya katakan ya. Silakan. Bentar ya.
Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 2, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Mesias ini Betul. anak Allah ya. Betul. Dia adalah antikristus. Betul Yaitu sekali. dia yang menyangkal baik Oke. Bapa Oke. maupun anak. Oke. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Yang yang tidak. tidak mengaku Oke. bahwa Yesus Kristus ini Kristus Mesias anak Allah telah datang sebagai manusia. Dia Oke. itu Mesias anak Oke. Allah itu datang sebagai manusia itu ditentang Sementara oleh itu, Sob. penyesat Sementara jadi antikristus. manusia sementara. Sementara jadi manusia. Enggak. Bukan. Intinya gini, Bang. Intinya gini, Bu. Intinya di sini ayat di sini bacanya gini, Bu. Jadi Allahu bacanya gini. Akbar, Masya Allah. Bahwa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus ya. Kristus itu apa? Mesias. Mesias Mesias anak itu Allah apa? ya. Mesias itu apa, Bang? Mesias yang diurapi anak Allah Iya, yang diurapi ya. itu apa, Bang? Iya, anak Allah. Mesias Anak Allah itu apa, Bang? Mesias itu anak Allah. Iya, Jadi Mesias dan anak Allah itu. Mesias Kristus telah datang sebagai manusia. Dia yang pernah datang itu di dalam masuk ke dalam rahimnya Maria itu yang keluar itu dia menjadi manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Berdusta kau, Son. Nah. Berdusta kau. Rasul Paulus Sesama pelawak. hebat. Tahu nggak lu? Ada nggak yang bisa saya dialog dengan dia nih yang Bukan. terarah supaya Jadi, bisa ini nih. waras Ini, Bang meninggalkan Zuma. agama pagan? Ada nggak? Ibu ini atau saudara Song? Jadi Bang Zuma gini, Bang Zuma. Jadi dia ini kamu kan Sekali berenang hajar semuanya Bang Juma, nggak apa-apa. Baik. Tidak usah Gini, Bang kau Zuma. lawan aku Juma, tidak akan mampu. Ya tuh. Ya udah Bang Juma, gini Bang Juma. Iya. Jadi silakan. Yesus ini, kalau kalian kan Islam ini kan menolak bahwa Yesus ini Tuhan yang menjadi manusia. Kalian bilang Oh pasti Yesus itu. ini cuma manusia. Dia manusia, betul. Ya, di dalam ayat ini dikatakan kamu ini adalah penyesat dan antikristus. Nah sekarang begini, Karena kamu Bu. menyangkal. Bisa nggak kita dialog dua arah gitu ya? Jangan bicara sendiri kayak orang gila. Bisa nggak? Bisa nggak kita bicara ganti-gantian? Jangan kayak orang gila. Bisa kan? Boleh. Oke. Jadi gini, Anda membawa data 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah pembohong itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang diurapin? Apakah Anda sadar? Anda lah yang menyangkal Yesus itu manusia yang diurapi. Dengan menganggap Yesus itu Tuhan, Anda menyangkal dia manusia. Lanjut. Yang diurapi ini apa? Kristus itu apa? Yang diurapi ini adalah Mesias itu. Mesias anak Allah itu ya. Ya kalian menyangkal bahwa dia adalah anak Allah. Dan menyangkal Bapa dan menyangkal anak. Ini kan dikatakan jelas di situ ayatnya. Jangan dipotong-potong gitu, Bang. Jangan diartikan dengan Kristus itu apa, Bang? Tuhan atau manusia? Nah, Kristus itu adalah Mesias anak Allah. Saya tanya. Kan hanya ada dua pilihan. Dia pencipta atau ciptaan. Yang saya tanya adalah, Kristus ini pencipta atau ciptaan? Pencipta. Hah? Pencipta. Oh. Wow. Nah inilah yang dikatakan Al-Quran. Orang-orang kafir itu akan memandang indah kejahatan itu. Al-Quran tidak pernah salah mengatakan ini. Sekarang Anda mengatakan bahwa Kristus Mesias itu adalah pencipta. Wow. Sedangkan yang dilahirkan Maria adalah manusia ciptaan. Sakit kan itu? Anda merasa bahwa apa yang Anda ucapkan itu adalah sesuatu yang benar kan? Inilah yang Al-Quran katakan, bahwa orang-orang kafir akan memandang kejahatan itu terasa kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia, Kristus? Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia bukan manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah anak manusia, maka dia bukan Tuhan. Sederhana bukan? Nah sekarang kita kerucutkan masalah. Apa ini Kristus? Tuhankah atau manusia? Ternyata polanya dari agama Yahudi yang disebut Mesias itu adalah manusia. Siapa yang menyangkal Yesus manusia dengan menyembah dia,
maka dia adalah antikristus. Maria melahirkan apa rupanya, Bang? Mesias kan? Manusia kan? Iya. Hmm. Melahirkan anak Allah itu Mesias. Anak Allah atau anak manusia? Ya dia menjadi manusia. Nah, kok Anak menjadi Allah manusia pula? Kok jadi manusia Iya. pula? Kalau Anda ketika dilahirkan menjadi apa Anda itu? Menjadi manusia. Menjadi manusia. Bedanya dengan Yesus? Yesus menjadi manusia kan. Nah, Dia Yesus Tuhan menjadi yang- manusia. Anda Ya, menjadi Tuhan manusia. yang- gini, Bedanya dengan Yesus apa? Saya lahir dari hubungan antara bapak saya dengan ibu saya. Oh, jadi Tuhan Saya tidak ini bisa. manusia. Oke. Kalau Tuhan Jadi itu kan dia yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, Yesus. Tuhan menjadi manusia. Berarti Anda ini apa sih? Di sini kan Yesus mengatakan, agama Anda mengatakan bahwa ketika Yesus itu datang, dia datang sebagai manusia. Kalau Anda mengatakan dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah itu maha berkehendak, bukan? Ya, Kenapa Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kenapa? atas kehendak Bapaknya memang benar. Loh, kok jadi atas kehendak Bapaknya? Kenapa jadi kayak begitu? Tadi Ya kan, dan katanya Bapak adalah enggak Bang, gini, dia dalam kesatuan, dia dan Bapak adalah satu. Bapak dan firman-Nya mengutus firman-Nya, itu selesai. bagaimana ceritanya ini? Bapak katanya Yesus itu adalah Bapak yang menjelma jadi Yesus. Bukan Bapak yang mengutus anaknya menjelma menjadi Yesus, Mesias. Jadi Nah. Yesus ini bukan Bapak. Yesus ini bukan Bapak. Beda. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa disembah kalau gitu? Itu kesatuan dengan Bapak. Lo kesatuan apa lagi nih? Apa ini? Kok Tuhan bersekutu? Maksudnya apa? Dia kesatuan dengan Bapaknya. Dia Dia anak kesat- Allah. Loh, Mesias itu. jadi Tuhan itu bukan satu rupanya. Tuhan itu dalam kesatuannya kita ya. Dalam kesatuan, maksudnya apa ini? Kesebelasan apa? Enggak, disebutnya nama kerennya itu Trinitas. Trinitas, Nama kerennya. Ya, nama kerennya ya. Trinitas. Apa itu artinya Trinitas, Bang? Iya, dalam keesaannya itu. Nggak ada keesaan di situ. Dalam- Trinitas itu apa? Artinya apa? Dalam kesatuan Allah itu. Tiga dalam Allah komunitas. bersama firman-Nya dengan Bukan. Trinitas itu artinya apa? ya Allah dalam kesatuannya. Kalau Allah dalam kesatuan itu three in one. Kalau Trinitas apa? Tiga dalam komunitas. Maksudnya apa? Bukan gitu Bang. Abang Lalu? kan gini. Lalu gini. Three in one atau Ini- Trinitas? Enggak, Bang. Abang kan melihatnya dari sisi manusia, ya kan? Loh. Abang nggak melihat dari dimensi Tuhan itu seperti apa. Makanya abang ini terbatas pola pandangnya. Loh, itu sama halnya begini saudara. Anda memandang Bang Handi itu Tuhan. Terus setelah saya kasih pengertian, pemahaman, Bang Handi ini bukan Tuhan, bos. Dia manusia. Tapi Anda mengatakan, oh itu karena Anda memandang dari sisi kemanusiaannya. Anda tidak melihat sisi aspek ketuhanan pada diri Bang Handi. Apa aspek ketuhanan dari Bang Handi itu? Ya Anda katakanlah dia lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Bisa Apa main lagi? game. Lah, Apa Andi ini lagi? kan lahirnya tanpa ibu ayah. Dia kan Ya ayah. Yesus. Enggak si Andi. Ya saya kasih contoh. Kalau Andi kan beda sama Yesus. Bedanya? Beda lah. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Ini tunggu. Allah yang Stop menjadi manusia. dulu. Firman Allah yang menjadi Anda manusia. dapat ilmu Yesus itu Tuhan jadi menjelma jadi manusia itu dari mana ilmunya? Nah, banyak dikatakan. Coba nih ya, saya bacakan dulu ya. Markus 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam, tidak menjawab. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias? Jawaban Yesus? Anak dari yang terpuji. Nah, berarti orang Jawaban Imam Yesus besar apa? ini paham dong. Imam besar ini paham. Jawab Yesus, akulah dia. Jawaban Dan Yesus kamu- apa? Iya, akulah dia.
Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar Apa jawaban hujatannya Yesus, terhadap Bang? Allah." Abang, ketika ditanya imam besar, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawaban Yesus? Akulah dia. Jawaban Yesus apa, Bang? Akulah dia. Hah? Akulah dia. Akulah dia. Gitu. Yakin? Ya. Iya, baca aja Markus Oke. 14 ayat 60. Akulah dia. Terus dia mengatakan apa setelahnya? Dan kamu akan melihat anak manusia Nah, duduk di sebelah kok jadi anak manusia? Kok jadi anak manusia? Dia anak manusia. Dia Kok jadi anak menyebutkan- manusia? Ya dia menyebut, Loh. Lah. Tadi dia mengatakan anak Tuhan katanya. Tapi kok dia mengatakan anak manusia? Yang mana yang benar ini? ya dia itu dia menyebut dirinya anak manusia. Nah, berarti dia anak manusia. Aduh, Aduh apa? nggak bisa bilang gitu bang. Anak manusia di sini juga disebutkan itu tentang Anda mengerti dalam enggak Daniel. konsep anak Tuhan dalam agama Yahudi? Anda ngerti enggak? bang. Anda ngerti enggak? Enggak, anak manusia di sini merujuk kepada Daniel itu. Saya tanya dulu, Anda mengerti enggak konsep anak Tuhan di dalam ajaran Yahudi? Enggak, kalau abang ngomong sama anak orang Yahudi benar-benar ya, dia akan tahu ini anak manusia siapa, anak manusia di dalam Daniel itu. Aduh. Dia merujuk kepada itu, makanya baca kitab Daniel dulu di situ. Amsal 3 Tuhan mengatakan begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berarti anak yang dimaksud di sini adalah hamba. Lah, Bu, di situ Bang Juma, di situ nggak ada disebutkan anak manusia yang ditujukan, yang dikatakan Yesus itu. Yang Yesus Hai anakku. itu anak manusia di situ sebutan waktu di Daniel itu. Makanya baca kitab Daniel. Nanti kamu Iya, akan mengerti. anak itu hamba, Bung. Kalau anak yang dikatakan di Amsal itu manusia biasa, anak biasa, bukan anak manusia yang di Loh, Yesus sebutkan. Yesus Itu pun berbeda. disebut hamba, Bung. Aduh, itu berbeda, Bang. Kok berbeda pula? Konteksnya berbeda. Kok Anda dikatakan di memaksakan? situ anak bukan anak manusia, di situ kan disebut anak doang. Nah, anak Yohanes manusia ini 13 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? Cuma dari mana hamba itu sama dengan anak? Jangan bodoh dong, Bang. Jangan bodoh. Oke, Anda mengatakan saya bodoh, enggak apa-apa. Saya akan kasih bukti ya. Nanti Anda akan ditampar oleh Bible. Ditampar dan dipijak-pijak mulutmu sama Yesus. Dipijak-pijak gitu sama Yesus. Kalau Anda mengatakan hamba dan anak itu beda. Kita baca Yohanes 13 nomor 16. Aku berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Hamba di sini siapa yang dimaksud Yesus? kita cari anak manusia tadi. Kita cari anak manusia dulu. Tunggu. Yang dimaksud hamba di sini siapa? Yesus menerangkan di situ bahwa hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Dia tidak menerangkan siapa di situ hamba. Dia Oke. hanya mengatakan bahwa hamba Oke. itu lebih rendah dari tuannya, Oke. dan utusan itu lebih rendah daripada yang mengutusnya. Yesus hanya mengatakan itu, tidak lebih. Oke, baik.
Baik ya. Oke. Anda membantah perkataan Yesus ini. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4. Oke. Saya mau tahu dari Anda ini, Anda beriman tidak kepada, percaya tidak kepada kitab sendiri atau tidak? Di sini dikatakan dengan sangat jelas. Di data nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Itu siapa? Yesus ini disebut apa di sini? Bung? Yesus ini disebut apa di sini? Sembuhkanlah atas nama Yesus. Sudah jelas kan? Artinya yang disebut hamba yang suci di situ, hamba yang kudus di situ siapa? Di situ disebutkan bahwa disuruh menyembuhkan atas nama Yesus. Sudah Tidak. selesai. Yesus sebagai apa di situ? Oke, seperti ini. Saya tunjukkan ya. Itu ini paralelnya ya. Oke, saya buktikan. Di dalam surah At-Tin yang ayat ke-8 itu disebutkan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Al-Quran. Oke, ini paralelnya Bung, paralelnya kok Anda alergi sih. Oke, paralelnya ya. Di At-Tin ini disebutkan, bukankah Allah yang paling hakim yang paling adil, oke? Jadi di dalam hadis Muslim 220 itu disebutkan, di sini dikatakan Nggak nyambung bahwa kamu. Rasul bersabda, Kamu- demi zat yang jiwa berada di tangannya. Gak usah ngajarin saya Quran. Gak usah ngajarin. Sekarang kembali ya, di dalam pengajaran Anda membantah Yesus itu bukan hamba. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 4:30, oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus, ini siapa? Sini, Disebut Pak, gak? saya mengatakan, Ini. Yesus dari disebut At-Tin hamba yang kudus ini. Jangan gila bermain apa? Gak usah ngajarin saya Quran, jijik saya dengarnya. Kenapa dibenci sih? Kok Anda Jijik saya dengar kau bahas Al-Quran, jijik, memuntah. Al-Quran Turunkan ada? kok. Wah, Kalau dia bahas Quran, ngeri turunkan. sekali. Turunkan kok dia bahas Quran. Ngeri sekali ada. Turun. Selesaikan dulu nih Yesus sebagai hamba Allah. Jangan kau bahas Al-Quran ketinggian, membacanya aja kau gak bisa. Kau sesok bawa Quran. Hanya dengan modal-modal kayak gitu. Sekarang udah selesaikan dulu nih. Yesus disebut hamba yang kudus. Ini kenapa Anda nggak mau terima? Kalau yang disebut anak di situ adalah hamba. Inilah anakku yang kukasihi, inilah hambaku yang kukasihi. Kenapa rupanya Anda GR kali? Anak Tuhan adalah Tuhan. Yesus menyebut dirinya hamba. Yesus disebut anak itu karena dia hamba. Kalau disebut sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh kepada aturan Tuhan, mereka disebut anak-anak Tuhan, artinya hamba-hamba Tuhan. Iya, saya takut sama kebenaran. Saya takut Anda gila permanen, tapi Bang, cuma tadi balik ke anak Allah itu ya, anak manusia itu, coba cari. iya, Yesus disebut anak manusia, betul. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, betul juga. Dengan cara apa saya membenarkan? Karena dengan keadaan sebenarnya disebut anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Mana pembuktiannya Yesus disebut hamba Tuhan? Tadi saya sudah menunjukkan dalilnya. Betapa banyak dalil yang mengatakan Yesus itu adalah hamba. Oke? Jadi anak dimaksud di sini adalah hamba Tuhan. Silakan. Bentar, masih di jalan, bentar. Yang tadi anak manusia itu aja kan abang cariin ayat-ayat di kata abang di Amsal atau di mana gitu yang menyebut tentang anak manusia ini. Yang disebut anak manusia ini menyebut kepada manusia. Coba cari, nggak ada. Di Amsal tadi, Amsal 3 tadi, nomor 11, Nggak ada anak 12. manusia, nggak ada, Bapak nggak nyebut anak manusia di situ. Jadi menyebut apa dia di sana? Cuma anakku, bukan anak Hai manusia. anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, Iya, dan janganlah bukan engkau anak manusia bosan yang akan disebut peringatannya. dalam Yesus itu. Bukan anak manusia yang disebut Yesus itu. Jadi anak-anakku di sini maksudnya apa di Amsal 3 nomor 11 ini? Anak ayam.
Itu kepada manusia, anak-anaknya, maksudnya anak-anak muda, anak manusia gitu. Ditujukan kepada manusia banyak. Orang-orang biasa, bukan kepada Apa sih ini? ditujukan kepada Inilah yang manusia Al-Quran bilang. katakan ini. Al-Quran saya sangat jelas mengatakan itu. Al-Quran saya bahwa Anda itu hanya menipu diri Anda sendiri. Anda nipu diri Anda. Anda enggak nipu saya, apalagi nipu Allah, enggak. Anda cuma menipu, mencoba untuk membodohi diri Anda. Ini jelas-jelas Amsal. Wahai anakku, Matius 12 nomor 8. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Dan kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ini siapa yang dimaksud hamba di sini? Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini siapa yang dimaksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah bos, jangan malu ngakuin Yesus hamba. Ayolah. Memang dia hamba. Nah itu dia. Di dunia ini. Udah selesai. Berarti yang dimaksud anak manusia, yang dimaksud anak Tuhan Mesias itu juga. adalah hamba Dia Tuhan. hamba enggak, dia memang hamba. Terus apalagi? Kalau Anda sudah mengakui dia hamba, lalu berarti kalau Yesus sudah Anda akui sebagai hamba, lalu Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda ingkar terhadap Yesus. Anda menyangkal. Itulah yang dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah hamba? Makanya Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu artinya orang manusia yang diurapi. Bukan Tuhan, tapi manusia. Nah sekarang Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Tadi saya sudah baca ayatnya di situ. Apakah engkau Mesias, anak Allah dari yang terpuji? Itu kan sudah jelas. Terus jawaban Yesus? Kata iya. Iya, memang dia. Tak ada masalah di situ. Memang dia adalah anak manusia. Memang dia adalah Mesias. Memang dia adalah anak yang maha terpuji, anak dari yang maha terpuji. Memang, maksudnya anak hamba kan? Apakah engkau adalah hamba dari yang maha terpuji? Yes. Oh gimana sih orang ini? Nggak nyambung, Pak. Anak di sini apa? Anak Tuhan itu maksudnya apa? Anak Allah, Mesias itu. Iya, anak Bukan Tuhan manusia ini biasa. artinya apa? Anak Tuhan artinya apa? Juma kita pun jijik loh lihat kau ngertiin Alkitab, jijik lah. Iya. Ya udah, kalau gitu coba Anda Iya. terangkan kepada saya. Soalnya banyak Kan banget. saya sudah terangkan. Ya udah, Song diam dulu. Kita tunggu ini penghuni neraka ini coba bicara. Enggak. Penghuni surga. Kau lihat Penghuni surga. gambarnya. Coba kasih dalilnya penyembah Kasih Yesus ada dalil. jaminan surga. Coba dalilnya. Kenapa Al-Quranmu harus ada hadis? Hadis itu adalah isi Al-Quran yang diuraikan oleh Rasulullah. Hadis itu buatan manusia. Tuhanmu nggak bisa bikin Quran yang jelas. Oh nggak bisa. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 bil Itu bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau adalah manusia rasul yang diutus kemudian untuk menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran itulah yang disebut hadits. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, diutus ke atas muka bumi ini sebagai cahaya, sebagai rahmat bagi alam semesta untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Dan penjelasan tentang kandungan Al-Quran itulah yang disebut hadits. Tak bisa Anda membantah itu. Sekarang saya bertanya pada saudara, tolong tunjukkan kepada saya di mana jaminan surga untuk penyembah Yesus? Dalil. Kalau ada saya ngesot 100 kilo. Betul. Saya dari Saya- belakang. Biar ku bantai dulu kau. Al-Quran dari siapa? Jawab dulu jaminan Itu jawab dulu. Al-Quran udah. Lu ngerti nggak bahasa Indonesia kalau nggak turun, turunin? nggak bisa diskusi dia, turunin. Al-Quran itu apa? Dari Al-Quran. siapa? Oke, baik. Al-Nahl ayat 102. Ya, Al-Quranmu dari apa? Ini saya akan bahas, ini akan saya jawab.
Oke. Qul nazzalahu min ruhil kudus. Al-Quran itu dari roh kudus min rabbika, dari Allah melalui roh kudus dengan kebenaran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang Oke. saya tanya, saya balik nanya dong. Terus tafsir dari siapa? Saya balik nanya dong. Bentar, Saya balik nanya dong. Satu-satu. Kitab Belum. Lukas itu dari mana? Jawab. Tafsir Kitab Lukas itu dari mana? Kitab Lukas itu dari mana? dari siapa? Kitab Lukas itu dari mana? Tafsirmu dari manusia. Kitab Lukas Jujurlah. itu dari mana? Jadi Tuhanmu tidak bisa dibuat. Kitab Lukas itu turunin aja kuceluk. Kitab Lukas itu dari mana? Satu-satu kan? Al-Quran dari Belum Allah. selesai, belum Qul nazzalahu ruhul kudus. Dari roh kudus. Kepada siapa? Kuceluk turunin aja. Kepada kuceluk. Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana? Mir rabbika bil haqqa. Dari Allah dengan kebenaran. Udah aku jawab pertanyaan saya. Satu aja. Kitab Lukas itu dari mana? Udah diturunin dia. Nggak bisa diskusi. Oke, tafsir itu adalah pemahaman manusia terhadap isi ayat. Itu tafsir. Tafsir bukan firman Tuhan. Oke? Apalagi yang kamu tanya? Hadis. Hadis bukan firman Tuhan. Apalagi yang kamu tanya? Udah? Sekarang giliran saya. Apakah kitab Lukas itu dari Yesus? Nah, jawab, itu PR-mu ya, si penghuni neraka tadi, ya. Mana pasien lagi yang agak keras lagi? Ada yang keras tapi nggak waras, bicara sendiri. Tidak mau diskusi dia. Kalau mau waras diskusi keras itu ya kita harus tanya jawab. Itu baru dibilang hebat. Oh cuma mau bertanya itu kau ke gereja, colok pantat pendeta, isap jarimu setelahnya. Ada lagi? Masih mau kau datang besok? Masih mau aku datang besok. Jadi hamba itu adalah nabi atau rasul. Hamba yang kukasihi adalah orang yang pilihan. Yesus disebut sebagai anak Theos, bukan berarti dia adalah Theos yang menjelma menjadi manusia. Tetapi dikatakan sebagai anak Theos itu artinya dia adalah orang yang dipilih sebagai duta, sebagai wakil Theos untuk mengajarkan kemudian titah Theos kepada umatnya. Itu ya. Jadi Yesus itu adalah hamba. Makanya Yesus menghambakan dirinya di dalam Yohanes 4 nomor 22. Yesus menghambakan dirinya. Bahkan dalam kisah para rasul, dialah yang membangkitkan hambanya. Oke, itu yang perlu Anda pahami. Kisah para rasul 3 Kisah para rasul 3 nomor 3 ya, 13 ya teman-teman. Bukan ya? 13. Iya. Kisah 3:13. Saya baca Iya, dulu ya. oke, silakan. Oke. Coba Daniel 7. Kisah para rasul 3 nomor 13, Bang. Oh, enggak, tadi saya lagi bicara anak manusia kan sama Pak. Iya, enggak usah kemana-mana. Anak manusia itu hamba Allah. Enggak usah kemana-mana. Tunggu, saya bacakan dulu. Saya sudah kasih kisah para rasul 4. Daniel kurang apa 7 lagi? ayat 13. Kita kasih lagi rasul Terus 3. melihat Kisah para rasul 3 nomor 13. Daniel 7:13. Aku terus melihat dalam penglihatanku malam Itu untuk datang Hezkia. seorang- Bukan untuk Yesus itu. Aduh, ada itu. Dengar dulu. Jangan Anda paksa Dengar dulu, kitabnya Pak. orang. Aduh, Itu kitabnya saya Yahudi bacakan itu. dulu, Pak. Gantian dong. Daniel Gantian. 7 yang Anda baca itu untuk Ayat 13. Hezkia. Nggak ada, saya bacakan dulu Pak. Gantian dong, saya belum bicara dari tadi. Tapi Tampak aduh. datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mana kerajaannya Yesus? Ini kerajaan mana yang tidak musnah, yang Mana kekal, kerajaannya Yesus? kekuasaannya Kerajaannya Yesus mana? Yesus ada. Mana?
Lah kami ini adalah warga negara kerajaan surga. Oh, gila kau berarti. Gila Segala kau berarti. kuasa. Maaf ya, Pak. maaf ya bang. Iya, Yesus gila berarti. berkata, segala kuasa. Gila berarti ente. Segala kuasa. Tunggu dulu Pak. Segala kuasa telah diberikan kepada di bumi dan di surga. Yesus ini adalah raja Pak. Raja apa? Raja singa. Udah saudara ya, anak di sini adalah hamba. Jangan kau ngemis-ngemis kitabnya orang lah. Itu untuk Hezekia itu. Nah, sekarang kisah para rasul 3:13 itu apa di situ disebut Yesus? Coba Anda baca. Nggak berani baca ya? Cuma berani kitabnya agama lain. Kitab sendiri nggak bisa baca. Nah, kisah para rasul. Kisah 3 nomor 13. Song, cepatan Song. Ya, tunggu bentar. Gua sambil makan nih. 3:13. Belum habis Kenapa biusnya di Bang situ? Andi, habis minum minyak rim tadi merek STP itu 1 botol. Allah Abraham ya. Coba kisah para rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya, Yesus anak berarti sama dengan ya. hamba Allah kan? nenek kita memuliakan hamba. Iya. Nah, hamba. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan udah aku bilang tadi, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah hamba Allah? Bukan, nggak ada hubungannya Pak. Nggak ada di situ. Siapa antikristus itu yang hamba di sini berkata. Di Bung, sini. Bung. Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Yang diurapi, Mesias yang diurapi. Iya, yang apa yang diurapi di situ? Iya, Mesias itulah anak Iya, Allah. Mesias itu apa? Sapi, manusia atau apa? Ya, manusia. Manusia. Manusia Jadi kan? manusia ya. Hah? Mesias anak Allah, Allah yang menjadi manusia itu. Anak Allah. Di mana? Di mana Tuhan punya anak? Nah, kan tadi dibacain saya sudah Kan bacain tadi sudah ayatnya. diajarkan anak Allah sama dengan hamba Allah. Kenapa berubah-ubah lagi? Nggak ada Pak. Loh, Baru tadi ada. Amsal 3 itu apa? Itu nggak ada nama sebutan anak manusia di situ. Yang ada di Daniel ini yang saya bilang kerajaannya adalah kerajaan kekal. Aduh, Nah, coba cari. Kalau nanti untuk Hizkia atau untuk raja-raja Israel lain, di mana ada kerajaan kekal sampai sekarang? Coba. Loh, justru karena Israel menyangkal Tuhan, maka kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Masa enggak paham sih perkataan Yesus? Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Iya betul, kerajaan Tuhan yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW sudah 1400 tahun tidak pernah pudar sampai hari ini. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Loh kok ketawa, nggak malu? Yesus sendiri mengatakan, Mana ada? Matius, alamak, bisa enggak saya bicara dulu? Ya silakan. Kamu jangan kegilaanmu jangan bawa sini dong. Nanti kau disepak. Matius 21, sebab itu aku berkata kepadamu, mu di sini Bani Israel. Yang mendampingi kemudian Bani Israel pada saat itu Romawi, Yunani. Apakah kerajaan diberikan kepada Romawi? Gitu maksudnya? Hah? Kerajaan Tuhan diberikan kepada penyembah dewa gitu? Parah kali kau bah. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah sekarang maksud yang ada di sini siapa yang dikasih? Bangsa Romawi gitu maksudnya? Parah. Kerajaan Elohim yang diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak, Yakub, turun ke Daud, turun ke Salomo, pudar dia. Yesus mengatakan kerajaan yang diberikan kepadamu itu akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, apakah menurut saudara bangsa lain yang dimaksud di sini adalah bangsa Romawi? Gitu. Kerajaan Tuhan ke bangsa Romawi gitu. Dari buahnya kau akan melihat penghasilan. Kerajaan itulah yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Makanya kami menggaungkan kemudian Nabi Ibrahim Abraham, menggaungkan Nabi Ismail, menggaungkan nama Nabi Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kerajaan yang berasal dari Tuhan. Dan kerajaannya itu diberikan kepada keturunan bangsa Arab, bukan kepada bangsa Barat. Kristen itu kiblatnya di mana? Romawi. Apa iya kerajaan Elohim yang datang kepada Bani Ishak diberikan kepada Roma? Gak mungkin. Tuhan jijik Mustahil. dengan orang gak sunat. Gak mungkin. Tuhan jijik kepada pemakan babi. Yesaya 66 Anda baca, Tuhan akan datang dengan nyala api yang menghanguskan seluruh orang yang makan babi. Berarti kerajaannya dihanguskan gitu. Para kali baca Yesaya 66. Bahkan kalau Anda melihat Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang beribadah kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Sujud bukan jingkrak, bukan salto, bukan tripping, sujud beribadah. Itu diberikan kepada siapa dan menggenapinya siapa? Umat yang mengambil tongkat estafet kerajaan dari bangsa Yehuda. Makanya dikatakan dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah, bahkan pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum dia yang berhak atasnya datang, yaitu dia yang mampu sanggup menundukkan, mengalahkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan. Nah, sekarang siapa itu? Di sini saya tanyakan, saya ganti ya. Ini dikatakan kerajaannya dia akan memerintah selama-lamanya. Nah, saya tanya, kalau Anda menyebut kepada Muhammad ini, apakah Muhammad ini hidup selama-lamanya? Memerintah selama-lamanya. Yesus mana Yesus perintahnya? memerintah selama-lamanya. Dia Tunjukkan. Pemerintah bukan hidup. Tunjukkan. Mana perintahnya Yesus yang Anda amalkan hari ini? Mana? memerintah dia. Mana Memerintah tunjukkan kerajaan perintah surga. Yesus? Mana? Pemerintahannya Tunjukkan perintah Yesus yang Pemerintahan Anda di kerajaan jalankan surga. selama-lamanya. Tunjukkan satu aja. Lah perintahnya itu Memerintah itu dikatakan mengatur, begini. bos. Memerintah itu mengatur. Sekarang aturan Yesus yang mana yang kau pakai? Gitu loh. Ya. Pemerintah bukan itu hidup. mengatur. Artinya aturannya itu akan tetap berlaku selamanya. Hukum-hukum yang datang dia seperti Hukum-hukumnya. tiang yang menghanguskan seluruh hukum-hukum yang ada di depannya. Mana hukum yang Yesus bawa kemudian diajarkan? Mana? Tunjukkan saya. Memang menghanguskan semua. Apa yang dia kasih tahu? Hukum apa? Dikatakan kasihlah Tuhan Allah. Kasihlah sesamamu itu. Kasih sesamamu apa itu? Kasih sesamamu. Bagaimana Anda dikatakan kasih pada sesamamu kalau Anda mengajak sesama manusia masuk ke neraka? Gimana? Itu bukan kasih namanya itu. Parah. Justru saya mau menarik kalian daripada penyesatan. Mari kita Saya mau uji. menarik kalian itu. Oke, mari kita uji. Mari teman-teman mohon izin ya. Kita uji orang ini. Songong kali kau, Bo. Songong kau. Mulutmu terlalu lebar, tapi otakmu nggak ada. Waspadalah terhadap nabi-nabi Benar, Pak. palsu yang datang. Sabar, sabar. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Mu ini siapa? Ada murid-murid ya. Murid-murid. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Mantap. Lah, Jawab. jadi kepada mereka itu. Jawab. Pak. Tunggu, di situ ada beberapa. Pak. Jawab. Enggak, Jangan di kau situ. dengarkan saya baik-baik. Jangan kau loncat kemana-mana. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya angkatan pertama. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Lah, Nabi Muhammad dong. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini mewariskan ajaran-ajaran Yahudi
Dengar dulu. Benar. Tunjukkan di perjanjian baru Matius ngobrol sama Nabi Dengar Muhammad. dulu. Edan. Bang Zuma dengar dulu. Hancur. Nggak ada. Bang Zuma dengar dulu. Kamu turun. Bang Zuma. Aku nggak mau dengan orang tulul. Maaf ya, saya harus mengatakan mohon izin yang tulul. Kamu Anda harus tulul. tahu Maaf guru Islam saya harus itu mengatakan orang ini tulul. Enggak, Islam. Turunkan. Maka ini mau dilanggar ya? Enggak. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya. Saya lanjutin dulu. Turun. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya dengan orang tulul, Waktu bokir. penipu, dungu sama Anda. Turunkan manusia. Turunin Mbak SD. Turun. Saya nggak. Tunggu dulu dong. Saudara Zong, belum saya katakan kepada saudara Zong, saya tidak ingin Bentar, habiskan Bang waktu Zuma. saya dengan orang yang menipu. Bang Zuma, Enggak. tunggu Turunin. dulu. Yang Kamu diturunin. belum dapat saya. Turunin. Mana ini yang turunin? Maaf. Ah, mantap. Turun. Kamu ke gereja satu lagi besok. tadi. Kamu ke gereja besok, kasih oli tanganmu, tusuk pantat pendeta, habis itu jilat, ya. Itu resep untuk kalian supaya kalian sadar bahwa yang Anda diajarin sama itu adalah Masakan Nabi Muhammad datang di abad pertama. La haula wala quwata Itu illa lucu. billah. Lucu itu. Nabi Muhammad dong katanya. Walah. Jangan pamer kebodohan. Anda semakin lama di sini, Anda mempermalukan Kristen yang lain. Mending Anda turun. Saya tunggu Ferdinand yang berkelas. Halo. Ya. Halo. Iya bang. Nah, Kong Hucu atau Bunda? Brother J. assalamualaikum. Oh, alah. Waalaikum. Muslim. Anda Islam Kristen, Bang? Kristen Islam. Semua apa? Laknatullah Ini alaihi. begini. Semoga Allah melaknatmu 7 turunan. Apalagi dia ini naik lagi, tambah sakit lagi yang naik. Apa mau ngejawab apa? Kopla semua sih ya. Heran saya. Kita ya iniin coba ya kita iniin. Jadi tadi pertanyaannya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datangnya kepadamunya itu kan kepada murid. Nah, siapa nih yang datang kepada murid, Paulus atau Nabi Muhammad? Kalau menurut saya itu nabi palsu itu nabi-nabi yang dilihat dari ajarannya. Memang, Jangan menurut saya, menurut Tapi yang jangan dikatakan menurut Yesus. Anda. Harus menurut Yesus. Ya iya, nabi-nabi palsu itu ya dari buahnya nampak, itulah dia nabi palsu. Nah, kata Yesus buahnya seperti apa? 1. Buah itu buahnya ada yang buruk. Iya, maksudnya buahnya itu seperti apa buahnya? Kan kata Yesus dari buahnya kamu bisa lihat dia. 1. Buahnya seperti apa? Memanggil Yesus dengan sebutan? Iya. Sebutan apa? Ya Tuhan. Enggak belajar ini terubahnya. Matius 7 nomor 15, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Memanggil aku Tuhan. Itu 1. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Jadi yang memanggil Tuhan itu salah gitu. Memanggil Yesus Tuhan itu buah nabi palsu. Itu dalilnya ada. Makanya diusir dia. Makanya diusir. Parah kali kau bah. Makanya jangan agamamu itu jangan kayak itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini murid Yesus. Yang pertama, bukan yang nyamar-nyamar kayak kalian. Nabi palsu itu menyamar seperti domba. Padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita nggak usah nuduh siapa-siapa nih. Nggak perlu kita menuduh. Tapi kata Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Bagaimana buahnya? 1. Memanggil aku Tuhan. 2. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Meramal pakai nama Yesus. Ini siapa ini? Apa ada ayatnya itu? Ada. Coba. Matius 7:22. Matius 7:15 sampai data nomor 23. Bacalah. Di gereja ngapain aja sih? Itu nggak dibacain. Saya nggak baca Alkitab, saya hanya memahami Itu aja. kan udah dibacain tadi.
Gimana sih? Gimana Anda bisa paham tanpa membaca jurus King Kong? Saya tidak membaca, saya hanya memahami saja. Gimana caranya anjir? Gimana Anda bisa memahami Anda tidak membaca? Gimana caranya? Saya baca Dasar. pahami. Oh, berarti membaca Ini dong. buktinya Anda tidak paham. Kita sudah bahas tanda-tanda daripada buah nabi palsu itu satu. Menganggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa Jadi yang Anda paham? Kalau Yesus dianggap Tuhan, apa salah? Itu buah dari nabi palsu kucluk. Ah, parah juga kau itu. Iya, ya saya tanya balik, itu kalau Yesus jadi Tuhan itu apa salah? Katanya tadi paham. Gimana sih orang ini? Tanda-tanda nabi palsu dari buahnya, dari ajarannya kamu bisa melihat dia. Satu, Dianggap Yesus memanggil jadi Tuhan. Yesus Tuhan. Manggil Tuhan jadi Tuhan, Yesus jadi Tuhan. Itu tanda-tanda apa? Ajaran nabi palsu. Ajaran nabi palsu. Boleh nggak? Boleh nggak mengikuti ajaran nabi palsu? Boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Berarti boleh nggak memanggil Yesus Tuhan? Boleh. Ya, pokok orang sakit jiwa kau berarti. Ini mungkin harus dibacain dulu Gurunda, karena dia emang apa ya, kayaknya kurang susu waktu kecil. Ini ya. Saya nggak menghafal kitab. Ya makanya kita bacain ya. Kita juga nggak hafal Bible. Ini Matius 7:22 ini dengerin ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya. Itu yang kedua, mengusir setan demi namamu. 3, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 4. Nah, ini Matius 7:23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu yang dibahas itu. Oh itu kan Itu ditunjukkan, buahnya. itu kan ditunjukkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini bicara buah, Bos. Iya, itu yang ditunjukkan kepada yang orang yang percaya kepada Yesus. Lalu ngelesnya jelek lu ah. Namun buahnya itu, Gini. perilakunya nggak Sedikit bang, saya kasih tahu bang ya. Di ayat 15 ya sampai ayat 20 Yesus berbicara 2 pohon. Kalau memang Kristen ini ajaran baik, ingat apa kata Yesus? Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk. Buah yang buruk tidak menghasilkan pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau Kristen memang itu pohon yang baik, tidak mungkin menghasilkan orang-orang yang buruk. Betul enggak? Betul. Nah, ternyata di situ faktanya, yang diusir adalah orang-orang Kristen. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Sekarang Kristen manusianya. Ini tidak berbicara manusia di sini, berbicara tentang buah dan batang. Buah dari pohon itu. Gimana sih orang? Maksudnya gini J, ini pohon dan buah. Pohon itu orangnya, buah itu perbuatannya. Jadi kalau misalnya orangnya ini Kristen, itu udah pohon yang jelek itu udah pohon yang jelek, gitu loh maksudnya. Pohon itu agama, ajaran. Nah, itu kan buah itu pribadi, adalah perilakunya. Itu kan ajaran agama. Dia baru ajarannya kan itu kan baik ajarannya, agama Kristen itu baik ajarannya. Ajaran yang baik tidak menghasilkan buah yang jelek, gitu loh. Ya sekarang manusianya yang memilih. Tidak ada manusia, nggak ada. Manusianya nggak ada manusia di situ, nggak ada. Udah tahu baik tapi dilakukannya yang buruk. Anda nggak paham soalnya, atau Anda pura-pura linglung. Jadi gini, buah yang pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk. Makanya kalau Kristen itu baik, tidak mungkin ada yang buruk. Begitu maksud Yesus. Mana sih yang pohonnya itu? Itu kalau sesuai kehendak Yesus. Nah gini. Demikianlah setiap agama yang baik menghasilkan perbuatan yang baik, sedangkan agama yang tidak baik menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Gitu loh maksudnya. Nah, betul. Kita aja ngerti omongan Yesus. Iya betul. Tapi kan manusianya tidak mau melakukannya. Bukan manusianya. Aduh parah. Dia agama Kristen tapi dia maling. Bukan itu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya Yesus begini, Bos.
Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tanda-tanda pohon yang buruk buahnya, 1, memanggil Yesus Tuhan. Kemudian 2, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kalau ada buah dari pohon seperti itu, salah satu dari itu, maka pohon itu harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Kata siapa itu? Kata Yesus. Itu Nggak dalilnya boleh. ada. Nggak boleh manggil Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan. Loh, Apa ada ini kata ayatnya? Nggak Yesus. Ini kata Nggak Yesus ini. Mana? Tunjukkan ayatnya. Pada waktu itulah aku akan berterus Lukas terang 21 kepada lagi. mereka. Lukas 21 aja, ayat 8. Iya. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku dan Menggunakan namanya kan? Mengatasnamakan namanya. mengatasnamakan Yesus. Iya betul. Ya. Nah sekarang kamu itu ketika menjadi Kristen, kau menjadi Kristen mengatasnamakan siapa? Ya, mengatasnamakan Yesus. Nah, udah selesai. Ya belum selesai lah. Dan mengatakan Belum akulah dia. selesai. Mengatasnamakan Yesus. Dan mengatasnamakan Yesus dan Tapi mengatakan perbuatannya akulah apa? dia. Perbuatannya apa? Ya perbuatannya dari buahnya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu buahnya. Mau apa lagi? Ya itu kan baik. Kalau mengusir setan dalam nama Yesus kan baik kan? Kalau baik kenapa diusir? Kalau setannya terusir, Kenapa kan bagus diusir kalau baik? korbannya. Korbannya kan jadi sembuh. Setannya nggak mau datang lagi. Ya kalau baik kenapa diusir? Bego juga ini. Memang nggak mungkin Oten kalau nggak bego, nggak mungkin. Kalau Pantesan itu jadi baik, Kristen. mengusir setan atas nama Yesus itu baik, kenapa diusir oleh Yesus? Ya setannya diusir. Wih, Bukan, Yang mengusir setan juga diusir. Diusir ke aku. Yang mengusir setan itu diusir oleh Yesus. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para Kalian semua pembuat pembuat kejahatan. itu yang mendua hati. Dia Mana? Ayatnya mana? Mana benar? Bebas. ada ayatnya itu semua. Ini Mendua hati itu judul sinetron. Ini dari tadi dia, ini Jay, lu nyadar gak sih dari tadi tuh lu mati-matian membela Kristen gitu loh, bukan Yesus yang Saya lu bela, Kristennya yang lu bela. Kristen. Saya memahami aja. Ngapain saya harus mati membela Kristen? Sekarang gini deh. Kamu Ah, menuhankan bagus. Yesus atas perintah siapa? Apa? Menuhankan Yesus atas perintah siapa? Perintah Kristen. Siapa? Mm-mm. Ya Yesus sebagai Tuhan, yaitu Atas perintah siapa? menurut Injil. Nah, di mana? Ada itu ayatnya. Mana? Orang dia nggak Kalau ada. ada, Bapa saya satu. 100 kilo. Di mana Aku perintah dan menyembah Bapa Yesus? adalah satu. Di sini nggak ada Hah? Alkitab. Di sini nggak ada Perintah. Tahu kalimat perintah enggak? Tahu lah. Nah, kayak mana? Contoh kayak mana perintah itu? Sembahlah aku, itu kan. Nah, di mana ada kata begitu? Begini, Yesus itu sewaktu manusia. Mana Terputar-putar. perintahnya? Mana? Enggak, jangan kemana-mana dulu. Mana perintahnya? Apanya? Perintahnya? Iya, menyembah Yesus mana? Aku adalah Bapa Itu satu. bukan perintah. Mana kalimat perintah? Kan tadi Anda sudah Bukan. ngerti. Kalimat perintah itu sembahlah aku, sembahlah dia. Itu kan kalimat perintah. Nah, yang kamu bawa itu kalimat perintah bukan? Enggak, supaya ngerti dulu. Itu Yesus itu. Enggak. Saya langsung Yesus aja itu mana kalimat bersaksi perintah? untuk diri sendiri. Ngerti? Enggak bersaksi untuk diri sendiri, dia bersaksi untuk Bapa dan Bapa bersaksi untuk anak. Ngerti? Paham? Kalimat perintahnya mana? Bukan disuruh sembahlah aku. Ada enggak? Sekarang saya tanya, ada enggak kalimat perintah untuk menyembah dirinya? Banyak di situ. Nah, mana? Mana? Tuhan. Banyak di situ. Iya, Banyak tapi nggak aja. ada. Satu. Kalau ada saya transfer 15 juta malam ini. Saya nggak hafal ayatnya. Itulah saya di dalam Amsal, bos. Dengar, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kamu menuhankan Yesus itu atas pengertian Anda sendiri.
tadi kata Bro Admin, ya apa katanya? Itu berdasarkan penafsiran, berarti atas pengertian sendiri, tidak berdasarkan perintah. Makanya oleh Yesus kalian diusir. Nah itu kenapanya. Kalau menuhankan Yesus lu diusir karena Yesus nggak kenal sama yang Coba dulu ini. menuhankan dia. Jasman, Tuhan kamu itu Bapa atau Yesus? Apa? Tuhan kamu Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus. Iya. Bapa Yesus. Oh berarti dua. Bapa dan Yesus itu satu, ngerti? Bapa. Kata Aku dan Bapa adalah satu. kata penghubung itu menunjukkan dua pribadi. Malas. Aku dan Itulah Bapak. yang dikatakan Iblis. Bagaimana ada kata dan tapi satu. Saya dan Bang Juma. Saya dan Jaiswan. Kalau ada kata dan itu menunjukkan dua atau lebih. Aku dan Bapak berarti dua oknum. Bro Tidak Jais. mungkin aku dan Bapak adalah satu. Itu kucluk namanya. Bro Jais, Yesus dan Bapa itu beda atau sama? Bapa itu kiasan Yesus. Biasa nih. Gimana maksudnya tuh? Enggak. Ini anak-anak buahnya yang diritan ini. Benar-benar Lu kadang Tritunggal, kadang Oneness, gimana maksudnya? Bapak itu kiasan Yesus. Akal kalian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Itu bro. Pulang kembali lagi bro. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Aduh, kok basal kitab terus Bapa sih. itu Kalau Al-Quran sebelum sudah jadi beneran. manusia, Gua turunin itu namanya diam dulu. firman. Itu tadi kata gurunya diturunin kebenaran. Bapa jadi daging itu namanya Yesus. Oh. Manusia itu Yesus. Jadi daging. Iya. Oh mama, ya Allah ya Karim, Sampai pencipta akalmu langit lagi dan tuh, bumi kan? jadi daging. Agama nggak sampai itu. Oh ngerti. Jadi kalau misalnya ya, ini Itu di luar logika. iya gua ngerti. Jadi Agama misalnya ya, agamis. Baca logika, biologis. iya gini Jay, gua ngerti Agama kayak gini ya pagan. berarti ya. Misalnya kalau gua sedang biasa saja, gua adalah Kores, tapi ketika gua pakai kostum badut, gua adalah Tinky Winky gitu. Paganism, agama Kristen memang agama pagan. Kenapa ada jeda dulu, ada hening dulu, kayak gitu kan? Ya itu Yes. makanya. Yes. Kalau kalian bertanya-tanya Yes. seperti Diam. itu ya nggak sampai akal Diam. kalian. Setelah Bapak menjadi Yesus, apakah masih ada Bapak? Hah? Setelah Bapak menjadi Yesus, apakah masih ada Bapak? Ya masih ada lah. Bapak itu membelah di dalam diri. Yesus. Berarti Bapak Bapak itu membelah di dalam diri. Yesus. Bapak Ini itu di namanya dalam teologi amuba itu. Berarti Teologi surga amuba. Dewa surga dewa. ditutup dulu ya, surga ditutup dulu surga. Paganism, Hinduism. Surga sepi ya, nggak ada orang berarti. Masih bagus Hindu, Ahli Juma. Ketika dewa dia itu menjelma jadi manusia, dewanya nggak ada. Nah, kan begitu seperti Wisnu misalnya dia menjelma menjadi Krishna, di kayangan nggak ada lagi Wisnu. Nah ini Kristen ini aneh ini. Enggak gitu Satsugi. Ini Satsugi tahu ini pipa spiteng. Jangan ke situ lah, tanya aja dia. Oh, iya, Ntar dulu. Jay, Yesus itu punya ibu kandung nggak? Ibu Maria itu Oke. orang yang mengandung Yesus. Oke, kalau Bapak itu punya ibu kandung nggak? Ya Bapa itu kan Allah. Oke. Yesus sama Bapak sama atau beda? Allah itu ya semua berasal dari Allah semua. Itu kalau di Islam kan rahim matulullah. Ya, yang mana yang kau tuhankan? Bapak atau Yesus? Yang mana yang kau tuhankan? Bapak atau Yesus? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? Artinya Tuhan itu kan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak itu yang nggak bisa Kena dilihat. lagi. Ngerti? Bapak itu nggak Berarti bisa Tuhanmu dilihat. ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Iya, sekarang dua jadinya. di kerajaan surga itu Yesus yang berkuasa. Buset. Oh, Bapak pensiun. Hah? Bapak di dalam pensiun. Yesus. Bapak di dalam Yesus. Buset. Bapak merasukin Yesus. Yesus itu dengan tubuh kemuliaannya, bukan tubuh manusia lagi. Buset. Tubuh manusianya kemana? Itu nggak sampai juga akalmu. Tubuh manusianya kemana?
sudah berganti tubuhnya semenjak dia bangkit. Itulah Ali Satsuki balik lagi ke berarti bapaknya. Bapak ketika bangkit berarti Tuhan cacat karena tangannya bolong. Jadi kamu bisa melihat nanti Tuhan sesungguhnya itu ya Yesus. Kan katamu tadi ketika dia bangkit dia jadi Tuhan, tubuhnya kemuliaan. Berarti kok cacat? Ya. Apa? Kok cacat? Katanya tubuh kemuliaan kok cacat? Tangannya bolong. Tangannya bolong. Iya, tapi bukan seperti daging lagi. Bukan Loh. seperti daging manusia lagi dia. Ya tetap ada bolong itu. Itu nanti itulah tandanya dia itu Yesus. Apa bedanya tubuh kemuliaan sama daging biasa? Sama orang daging tabrakan. biasa, kamu bisa ya seperti tubuhmu lah, bisa ini. Nah, bisa tapi menurut diraba. Yesus kok sama aja? Malas. Itu tubuh kemuliaan itu seperti tubuh-tubuh. Enggak, menurut Yesus sama aja. Lihat Apa? Lukas 24 ayat 36. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Nah, Apakah tubuh kemuliaan memiliki daging dan tulang? tubuh kemuliaannya itu Halo Pak De. udah suci. Tubuh Udah kemuliaan itu laki-laki atau perempuan? laki-laki lah. Oh, Itu kan laki-laki. Yesus kan laki-laki. Oh, jadi Tuhanmu laki-laki. Bang Handi, kalau nanti Bang Jumannya diam-diam takutnya ketiduran Bang Handi. Enggak. Enggak, Jadi monitor. enggak, Lucu monitor aja. Lucu aja. Jadi Tuhanmu laki-laki. Orang gepeng kayak gini bukan saya, Bang Handi lawannya. Bang Andi spesialis gepeng. Iya. Jadi Tuhanmu laki-laki ya. Ya. Anaknya Maria. Ya suatu di dunia. Nah, kalau di surga hilang anak Maria ini. Ya. Hilang dalam perjalanan ini. Anak Maria di mana sekarang? Hah? Anaknya Maria di mana sekarang? Anak Maria? Iya. Nggak tahu di mana anak Maria. Enggak tahu. Bener Bang Andi hilang di tengah jalan ya. Ya kata Meme Bos menguap. Menguap tuannya di jalan. Pantes orang banyak mualaf, orang yang debat aja modalnya begini semua, Kristennya. Iya. Lanjut. Lanjut. Ya, di surga itu yang berkuasa Bapa atau Yesus? Yesus yang berkuasa. Bapak kerjanya Lihat apa? Matius 20 coba, Matius 20 ayat 21 sampai 23 itu. Kok Yesus nggak berkuasa di surga? Ketika iblis Zebedeus datang kepada Yesus, nanti kelak ya, taruhlah anakku di sebelah kanan dan kirimu. Apa kata Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak menentukannya karena itu sudah ditentukan oleh Bapakku. Ayo, gimana tuh? Katanya berkuasa, tapi kok nggak bisa menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kirinya? Itu kan itu memiliki makna itu. Bukan yang di sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Itu Orang maksudnya supaya anaknya itu masuk surga, itu maknanya. Tapi Yesus kok tidak berkuasa? Itu maknanya dipercaya sebelah kanan itu. Ah, itu ayat mana? Nggak tahu, cari sendiri lah. Nah, nggak tahu tapi kok nafsir. Cari sendiri. Kacau, aduh. Baca Bosan aja juga. belum. Baca Ya, Alkitab. Anda baca aja belum kok bisa nafsir gitu loh. Ini kucluk namanya. Aturan Anda baca dulu ayatnya, Anda pahami, baru kamu tafsir. Saya Ini dibaca belum udah nafsir gimana Saya sih? udah baca, tapi nggak Ayat menghafal. mana kalau udah baca? Di mana? Ya di Matius pun kok ada kurasa itu. Iya, Matius berapa? Matius itu banyak dari ayat Nggak tahu, dari nggak pasal hafal. 1 sampai pasal 28. Di pasal mana? Nggak tahu, nggak hafal. Ya udah deh. Sama Bang Adi aja loh. Lanjut Bang Adi. Bro, Ya, waktu Yesus ada di muka bumi ini dia Tuhan atau bukan? dia sebagai manusia, bukan Oh sebagai jadi, Tuhan. oh belum jadi Tuhan dia? Belum. Belum. Terus siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Hah? Kan Injil waktu di, sendiri. Hah? Injil sendiri. Kan Yesus di bumi belum Tuhan dia, betul? Ya, Nah kalau dia nggak Tuhan, kenapa dia jadi Tuhan lagi? hah? Ya karena Gimana dia tuh? sudah selesai memberikan
anugerah keselamatan di dunia ini. Pekerjaan itu udah selesai. Apa sih pekerjaannya Yesus waktu dia ada di muka bumi? Kerjanya apa dia? Memberikan Ngukur contoh kayu. yang baik, memberikan keselamatan supaya manusia ini memperoleh hidup yang kekal. Salah bos, tukang bikin lemari, kursi, meja. Coba baca Markus 6 tuh, ayat 4. Apa? Markus 6, dia tukang kayu pekerjaannya itu di dunia. Ya, Iya kan? ya terserahmu lah gue bilang. Masa tukang bikin lemari, kursi, meja jadi tukang bikin dunia? Ada aja kok. Ya, Ini kayaknya bentukan kayak gini di Injili aja ini. Iya. Nah, waktu Yesus menjadi tukang kayu, begitu. Siapa yang Tuhan? Pernah salah ukur enggak? Hah? Siapa yang Tuhan? Ya, waktu Yesus menjadi tukang kayu, Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Iya. Loh, ketawa-ketawa. Masa tukang kayu nggak punya Tuhan kan gitu? Bukan, pada saat itu maunya tanya sama Yesus. Nah, ini tukang kayu ini pernah berdoa loh. Berdoa Aku nggak kepada ada, siapa? Pada saat itu aku nggak ada. Dia nggak ada, tapi dia tahu. Ngerti? Ya kalau lu nggak ada pada saat itu jangan sok tahu lah, biar kita yang kasih tahu. Tanya sama Yesus. Udah di Injil aja lah Bang Handi, di Injil aja yang benernya gimana gitu sesuai dalil. Terakhir sebelum Injil ke Banyuma. Waktu Yesus itu berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Berarti waktu Yesus itu bertuhan ya. Nih, Yesus waktu menjadi manusia itu dia bertuhan atau dia ateis? Dia ketawai dirinya sendiri, kasihan. Ya, aku Sekali lagi ketawa ya. nih sama kalian. Banyak kali pertanyaannya, tapi nggak ngerti-ngerti juga. Iya. Yesus itu waktu hidup di dunia, dia bertuhan atau dia ateis? Yesus itu hidup di dunia itu mengajarkan, menyelamatkan banyak dia situ. Enggak, dia punya Tuhan Banyak atau tugasnya. tidak? Dia bertuhan atau tidak? Dia tanya sama Yesus lah waktu itu. Dia kan mengajarkan bagaimana cara berdoa kepada Bapa. Kalau saya tunjukkan Yesus bertuhan, apakah kamu berhenti menuhankan Yesus? Dia tunjukkan. Oke. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah, artinya Yesus punya Tuhan. Gimana? Kamu menyembah. Yesus di situ. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu kata Yesus. Itu maksudnya itu Pak. dengan mengenal Yesus. Lebih pintar dari Yesus ini. Orang Yesus ikut nyembah kok, mengenal Yesus. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Iya, itu artinya dia mewakili seluruh pengikutnya itu. Artinya Iya, mewakili sebagai penyembah Tuhan kan. Jadi mengenal Yesus. Tanya Pak De, Yesus pernah menyembah nggak? Mengenal Tuhan. Tanya aja Pak De, Yesus pernah menyembah nggak? Dan ini di mana Yesus? Dulu kebenaran. Jadi, Yesus pernah menyembah nggak? Yesus. Iya. Yesus pernah menyembah. Nggak ada Iya. dalilnya itu Bang. Nggak ada dalilnya. Yesus itu nggak menyembah. Yesus itu berdoa. Oh, berarti Yesus kepada bohong. Bapaknya. Tidak Berarti menyembah. Yesus katanya. bohong kalau begitu. Karena Yesus ngomong kami menyembah. Kami di situ Yesus mau seperti orang itu bro. Karena punya dirinya. Kami Berarti Yesus nggak termasuk kami. Aku bilang yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang Kristen hanya ingin menipu. Saya kasih contoh nih, kami orang Islam. Ini yang ngomong saya. Saya termasuk orang Islam enggak? Ini di sini ya, ini saya mewakili Bang Juma, Kores. Bentar dulu, bentar. Kita buka, saya buka akalmu nih. Di sini saya mewakili Bang Juma, Andi Selebes, Blokir Permanen, Kores, Bunda Rama, Cinta Solawat. Kami orang Islam. Saya termasuk orang Islam enggak? Termasuk lah. Ya termasuk. Ya, Nah, termasuk. ketika Yesus berkata kami menyembah, Yesus termasuk menyembah enggak? Tidak. Nah, kan mewakili kopla. orang itu. Kopla apa? Sakit. Begini. Tadi udah Dengar, saya ya. kasih, sudah saya Dengarkan, kasih kita paralelkan dengan Al-Quran lah. Kita perumpamaan. paralelkan lah dengan Al-Quran.
Berani kita Tidak paralelkan bisa dengan kamu Al-Quran. paralelkan Al-Quran. Kamu bisa baca Quran rupanya. Al-Quran Kenapa itu nggak datang bisa? mengkritisi kitabmu. Saya nggak mengkritisi loh, saya hanya memperbandingkan. Iya, nggak Saya nggak bisa suka kamu mengkritisi. paralelkan dalam arti kata kamu ingin mencari Kenapa nggak sesuatu bisa? untuk ketuhanan Yesus. Al-Quran itu datang untuk mengkritisi kitabmu. Enggak, saya Bisa. nggak mencari ketuhanan Yesus loh. Anda akui atau tidak, Yesus itu tetap Tuhan, bro. Tuhan dari mana? Kalau dari pengakuan mulut Anda Yesus menjadi Tuhan, ya gawatlah dunia ini. Nah, Yesus ada nggak Hancur, pengakuannya bro. kalau dirinya adalah Tuhan? Ada, kenapa Ada. tidak? Seketika dia ditanya oleh Ada. Paulus, apakah engkau Tuhan? Apa kata jawab Yesus? Paulus, Kan Paulus tuh yang ketemu langsung mewakili Ketika kalian. dia ditanya Thomas, Siapakah engkau? Apakah ketika engkau dia- Tuhan? Jawab Yesus apa? Akulah apa? Akulah orang Nazaret. Akulah manusia dari kota Nazaret, kata Yesus. Dia Paulus mengerti siapa yang berbicara itu. Biar Paulus mengerti. Makanya dia Wah, mengatakan seperti itu. mosok tahu. Anda nggak mengerti Alkitab. Anda kritis Sombong itu kali kau. mengerti. Sombong. Sekarang saya tanya nih sama Bukan sombong. Yesus itu mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau bukan Tuhan? Oh, Yesus itu mati untuk menebus orang-orang berdosa. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, Yesus mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Nggak ada jawabannya di situ. Apa yang saya mau yakan? Nggak ada jawabannya di situ. Saya tanya Haruskah sama saya kamu, memberi jawaban akalmu yang itu tuh. Kau kan manusia tuh katanya. Akalmu yang saya tanya. Yesus itu mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau kematiannya membuktikan dirinya bukan Tuhan? Orang nggak ada jawabannya di situ. Saya mau jawab apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda itu ingin menipu, tapi kamu menipu diri Anda sendiri. Kutanya ulang ya, Yesus itu mati di dalam agamamu membuktikan dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Aduh, jawaban salah terus sih dikasih. Coba jawabannya lain dikasih. Itu jawaban Pertanyaan salah saya, terus. Yesus kan mati tuh menurut iman saudara. Iya. Maka muncul Iya, pertanyaan, betul. Yesus mati ini untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Nggak ada jawabannya di situ. Apa yang harus saya jawab? Dibalik aja. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Itu Yesus Kristus. Ya, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Yesus Kristus. Waktu dia disalib, Yesus Tuhan atau bukan? Dia datang sebagai manusia. Seperti tertulis. Yang dibunuh, yang disalib Romawi Tuhan atau manusia? Yesus Kristus. Saya jawabkan tadi Yesus Kristus. Sebagai apa dia? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Mesias, juru selamat manusia. Oh, bukan Tuhan. Jadi bukan Tuhan Yesus ya. Saya nggak ada menjawab bukan Tuhan. Saya menjawab dia sebagai Mesias. Anda Mesias ngerti itu nggak? apa? Sih? Juru selamat. Juru selamat itu apa? Mesias. Oh, malasa. Loh, Banyu kau turun. Kena peringatan. Oh. Teman-teman yang naik yang agama Kristen aja ya, Kristen. Yang ke agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Jadi begini Yang loh, Bang Kristen, Handi yang Sebagai. Kristen ya, yang Kristen. Yang mau diskusi silakan naik. oke. Yang Kristen, ingat Kristen. Begini ya. Saya sebenarnya bahasa kita udah agak bosan loh. Udah setiap hari itu saya jawab. Jadi begini loh. Kalau saya sekali-sekali bertanya Al-Quran boleh nggak sih? Kau udah disuruh turun sama Bang Jumas. Nggak bakal lu bisa silakan bertanya. Nggak ada urusan. Oke. Selesaikan dulu Boleh. ini. Selesaikan dulu ini. Jawab dulu. Yesus itu mati Ya. untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Ya, dijawab dulu itu. Itu dulu. Orang nggak ada jawabannya di situ. Apa Loh, yang harus dia saya mati jawab? itu loh. Dia mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dia bukan Tuhan. Itu Nggak pusing ada orang. jawabannya dari dua pilihan yang Anda kasih.
Loh, apakah Jawabannya Tuhan Anda tahu apa? pencipta langit Dia dan bumi mati bisa untuk mati? menebus dosa manusia. Itu Dosa manusia. Kok Anda buat jawaban yang salah dan harus saya pilih? toh? Saya tanya Aneh. samamu, Ibrani 9:27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja. Sesudah itu manusia akan dihakimi. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mati ini untuk membuktikan dirinya manusia atau bukan? Enggak ada jawabannya di situ. Ini Dia dalilnya, mati untuk menebus dosa manusia ditetapkan Dalil untuk mati apa? sekali. Ibrani 9:27. Ya. Manusia ditetapkan mati untuk sekali. Sekarang saya tanya, Yesus mati itu untuk membuktikan dia Tuhan atau dia manusia? Waduh, nggak ada jawabannya kok dipaksa sih. Masa harus memilih Bukan jawaban tak ada yang jawabannya, salah? kamu ingin menipu orang. Oh, Yesus itu Saya nggak pengen Yesus itu menipu, manusia toh. Tuhan. Makanya kamu berat mengatakan Yesus mati untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan. Kenapa? Kamu ingin menipu orang. Yesus itu Tuhan. Nah, jangan nuduh. Sekarang- Ada yang menipu kok saya dituduh. Loh, kenapa Anda tidak ingin menjawab ketika ditanya Yesus itu mati untuk membuktikan dirinya manusia atau membuktikan dirinya Tuhan? Orang jawabannya nggak ada dari situ. Kenapa nggak ada? Jawabannya, Ibrani Yesus itu 9:27. menebus dosa manusia. Ibrani 9:27. Kenapa rupanya dengan Ibrani 9 nomor 27? Manusia ditetapkan untuk mati sekali saja. Aneh sih Juma ini. Harus aneh. dipaksa menjawab jawaban yang Bukan nggak ada. dipaksa supaya kamu keluar dari ketululanmu. Yesus mati untuk membuktikan dirinya apa? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya apa? Tuhan. Dia mati untuk menebus dosa manusia, saya bilang. Anda memaksa jawaban Saya yang tidak salah. sedang bertanya apa tujuan Yesus mati. Yang saya tanya, Yesus mati dibunuh manusia untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan. Ulangan 32 nomor 39. Tuhan yang mematikan, Tuhan menghidupkan. Oke? Sekarang Yesus itu dimatikan dan dihidupkan untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia. Oh, Itu aja Anda kok. salah. Yesus itu menyerahkan nyawanya, bukan Mulai dimatikan. ngaco. Saya bisa buka dalilnya. Mulai ngaco. Mau saya tunjukkan dalilnya. Bahwa Mulai Yesus ngaco. itu mempunyai kuasa untuk menyerahkan dan mengambil nyawanya. Anda nggak mengerti Alkitab. Biarlah kok bahas cawan bahas. ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakmu yang berlaku, kehendakku yang berlaku, tapi kehendakmu. Yesus berdoa untuk diselamatkan dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Apa sih ini orang? Pertanyaan saya sederhana. Yesus itu mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dirinya manusia? Jawab yang jujur. Anda membawa dalil Ibrani 9 ayat 27. Itu berbunyi begini. Dan manusia ditentukan untuk mati satu kali, tetapi setelah itu penghakiman. Kalau ayat ini kan berbicara mengenai kematian manusia dan penghakiman yang akan datang setelahnya. Anda kaitkan dengan Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib. Yesus Anda ini manusia orang atau apa ayam sih? Ini kan berbicara Kok mengenai pertanyaan manusia. Anda, Antropos. apa Yesus mati di kayu salib? Betul atau tidak? Pertanyaan saya, Yesus mati itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia? Aku tanya samamu sekarang. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa mati? Kalau saya menjawab pertanyaan saudara, artinya saya berdusta. Karena Yesus itu Saya mati untuk tanya, menebus dosa apakah manusia. pencipta langit dan bumi itu bisa mati? Tidak. Tidak bisa. Apakah Yesus mati? Yesus turun ke dunia maut. Kok mati Mulai lagi? dia pakai jurus monyet makan kelapa muda. Apakah Yesus mati? Kan saya jawab, Yesus turun ke dunia Nah, nggak mau dia bilang mati dia. Karena dia ingin nipu. Padahal kau nipu diri sendiri tuh. turun ke dunia maut. Iya, saya mati tanya itu samamu, perbedaan apakah tipis, ya. Yesus mati? Artinya Yesus melepaskan nyawanya dan turun ke dunia Apakah maut. Yesus mati?
Yesus turun ke dunia mau. Aneh. Saya tidak tanya dia kemana. Saya tanya, apakah Yesus mati? Saya udah jawab berkali-kali pertanyaan yang sama, udah saya jawab. Ya udah, turun kalau gitu, turun. Turun lagi Anda ya. Anda Turun, berapa ya. kali? Saya tidak bisa diskusi sama orang turun. Nanti saya muntah. Turun. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, habis itu jilat jarimu. Mungkin dengan begitu itu penyedap rasa supaya otakmu itu berfungsi dengan baik. Busuk ya busuk, harum ya harum. Jangan kau padukan antara busuk dan harum. Nanti kau gila dan kau pamer kegilaanmu di sini. Paham? Apakah Yesus mati? Dia melepaskan nyawanya? Mati. Dia nggak mau Apakah jawab. Tuhan mati? Tidak. Nah, Yesus mati untuk membuktikan dirinya Tuhan? Tidak. Untuk membuktikan dirinya manusia. Yang menyembah manusia apa namanya? Kucluk. Itulah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir laknatullah ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang Islam, padahal mereka hanya menipu diri mereka tanpa mereka sadari. Itu kata Quran tuh. Itu kata Quran. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan kemudian Allah? Wahai iblis, ya iblis, malaka Allah takuna ma'as sajidin. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud bersama dengan para malaikat? Qala lam akul li asjuda li basarin khalaqta min salsalin min hama masnun. Iblis menjawab, aku sekali-kali tidak akan pernah sujud menghormat kepada manusia yang engkau ciptakan dengan kekuasaanmu itu sendiri, yang kau cipta dari tanah liat dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu kau keluar dari surga, karena sesungguhnya kamu ini adalah makhluk terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan. Panjangkan umurku, kata iblis. Qala fa innaka minal munzarin. Oke. Maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan ajal. Ila yaumil waqtil maklum, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Lalu iblis berkata apa? Rabbi, wahai Tuhanku, bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Tuhanku Allah, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi orang-orang yang ada di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa, kecuali dari mereka ada kalangan hamba-hambamu, ibadaka minhumul mukhlasin, yang terpilih di antara mereka. Apa kata Allah kemudian? Haza siratum alayya mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali di antara mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat, yang sudah datang kepadanya Tuhan tidak akan mungkin mati. Yang mereka sembah sudah jelas-jelas mati, tapi tetap mereka mempertahankan bahwa yang mati itu adalah Tuhan, dikarenakan ketululan dan kebloonan mereka disebabkan karena engkau berhasil menyesatkan mereka. Kau berhasil iblis. Hambaku kuberi kepala, kuberi otak dia, tapi untuk membedakan antara aku yang mengutus dan dia yang saya utus, nabi-nabiku, tak bisa mereka bedakan. Itu akibat kamu telah menyesatkan mereka. Maka kata Allah, wa inna jahannam la mau'iduhum ajmain. Dan sungguh jahannam itu benar-benar menjadi tempat yang telah dijanjikan oleh Allah
untuk mereka orang-orang kafir laknatullah pengikut setan semuanya, kata Allah. Itu kata Allah. Sehingga hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang Kristen. Dulu mereka enak, ngajarin orang nyembah manusia, ngajarin orang ibadah hari Minggu, nyembah anaknya orang. Tak ada yang menyentuh dimensi itu. Kita kemudian tertidur, nggak sadar kalau saudara-saudara kita diajak, didoktrin, didogma kemudian untuk menyembah pada sesamanya manusia. Tetapi sekarang tak bisa lagi. Sekarang tak bisa lagi. Umat Islam sudah bangkit, membentengi akidah umat, supaya mereka tidak terpedaya dengan bisikan-bisikan setan yang memang sudah bersumpah di hadapan Allah. Aku akan membuat merekanya semua kepalanya gepeng ya Rabb. Aku akan buktikan kepadamu bahwa semua mereka akan kugiring ke dalam api neraka. Aku matikan akalnya, kecuali hanya sedikit di antara mereka yang akan nurut kepadamu ya Rabb. Semua yang tersesat akan mengikuti aku ke dalam api neraka. Apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi mereka dari sisi depan mereka, dari sisi belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Aku akan mengintai setiap langkah mereka. Dari depan, tak berhasil. Aku datang dari belakang, tak berhasil. Aku datang dari kanan, tak berhasil. Aku datang dari kiri, tak berhasil. Maka aku akan membuat kejahatan-kejahatan mereka berasa indah oleh mereka. Ini kata Allah. Dulu Anda dengan mudah memurtadkan saudara-saudara kami. Sekarang susah. Karena sekarang sudah ada apologet Islam Indonesia. Anda tak mudah lagi bergerak. Tak mudah lagi. Tak mudah lagi. Iya, silakan. Sebelumnya mau nanya dulu nih. Room ini untuk membahas agama Kristen atau keduanya, Islam atau Kristen? Keduanya. Karena Islam ketika dibahas itu pasti akan membahas juga orang-orang kafir. Gitu Bang. Oke. Setelah saya ikuti dari tadi kan, orang abang ini sering debat gitu pakai secara logika ya? Iya betul. Ya. Debat dengan logika. Secara logika. Menurut abang agama itu bisa dipikirkan secara logika tidak? Pasti. Harus secara logika. Yes. Izin mau nanya bang. Ditanya dulu dia Kristen apa bukan nih? Kristen, saya Kristen bang. Kristen. Ya, saya Kristen. Berarti semua agama itu harus bisa dipikirkan secara logika ya bang? Gimana? Berarti agama itu harus dipikirkan secara logika ya? Benar sekali. Benar sekali. Jadi ini bang, aku kan sering nonton debat-debat gitu. Sering lihat-lihat komenan orang gitu, baik agama Kristen atau Islam. Iya. Dari yang saya dapat itu, ada yang bilang agama Kristen yang pertama, ada yang bilang agama Islam. Menurut abang yang pertama agama apa? Yang pertama adalah ajaran Islam, itu pasti, nggak bisa tidak. Ajaran Islam atau agama Islam? Ajaran Islam. Oh, bukan Dinul agama Islam. Sama aja bang. Oh sama. Iya. Kata Islam pertama itu ada pas zaman Adam atau zaman Nabi Muhammad? Kalau kita melihat pada zaman Adam alaihissalam, berarti kita merujuk kepada ajaran-ajaran zaman sekarang. Dari Nabi Musa. Ya. Kan tadi udah aku bilang bang, agama itu kan secara, dibilang abang tadi secara logika. Tadi aku tanya, Islam itu, contoh kata Islam itu pertama kali ada dalam zaman Adam atau zaman Nabi Muhammad ada. Jadi Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Iya. Berarti namanya Islam ya? Yes. Mulai dari ya. Iya betul. Saya pernah lihat gini bang.
Katanya Islam itu agama Islam itu mulai dari Muhammad. Itu Kata disempurnakan. Itu disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Nah, terus yang dari saudara Islam ya. Saudara Ya. Islam ini meyakini ada 4 kitab ya. Yes. Nah, yang jadi yang pertanyaan saya, sebelum Muhammad menerima wahyu, ya, sebelum Muhammad menerima wahyu, apakah Muhammad itu mempercayai ketiga kitab sebelumnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu tak mengenal Taurat, tak mengenal Mazmur, Zabur, tak mengenal Injil. Oke, nggak mengenal ya bang. Yes. Jadi, dari mana orang Islam sekarang tahu bahwa mereka mempercayai ketiga kitab, sedangkan Nabi Muhammad aja nggak tahu tentang ketiga kitab? Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani sebagai nabi setelah beliau kemudian menerima wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah inilah yang kemudian mengajarkan kepada kami umat Islam melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diajarkan terkait dengan Nabi Musa, terkait dengan nabi-nabi sebelum beliau, termasuk kitab-kitab yang datang kepada nabi-nabi tersebut. Diajarkan semuanya bang. Yang Yes. ajarkan itu malaikat Gabriel atau Roh Kudus, Jibril atau kami menyebutnya Roh Kudus. Roh Kudus juga. Iya. Bukannya jadi yang dibilang malaikat Jibril itu bang, itu Roh Kudus. memberikan wahyu. Itu Roh Kudus. atau malaikat? Itu malaikat. Roh Kudus. Jibril itu punya gelar. Jibril itu nama pribadi. Gelar dari Jibril itu adalah Roh Kudus. Roh. Yes. Jadi bedanya malaikat contohnya, malaikat kan bukan hanya malaikat Jibril, beda banyak kan? Yes. Jadi apakah malaikat yang lain itu bisa disebut Roh Kudus? Enggak. Menurut abang apa itu Roh Kudus? Malaikat Jibril. Malaikat. Roh Kudus itu malaikat ya? Iya. Pengertian dari Roh Kudus itu apa emang sebenarnya? Apakah cuma nama sebutan? Itu gelar. atau nama? Itu gelar untuk malaikat Jibril. Oh, gelar ya. Bukannya Yes. bukannya malaikat Jibril itu sebagai pemberikan apa itu namanya? Contohnya memberikan contohnya Allah contohnya kan. Allah berbicara kepada malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril itu berbicara kepada Muhammad. Bukannya itu ya? Iya, itulah Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Kudus. Roh Iya. Roh Kudus dalam agama Islam sama agama Kristen itu sangat berbeda, iya kan? Iya, karena Kristen hanya mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran. Ya, sebelumnya di luar Indonesia, Kristen di luar Indonesia tidak mengenal kata Roh Kudus. Makanya saya sering mengatakan di forum-forum, termasuk di debat, bahwa Kristen Indonesia itu meninggalkan cangkang yang aslinya. Mereka meninggalkan pakaian mereka. Kristen itu aslinya Romawi Vatikan. Ya. Vatikan tidak mengenal Roh Kudus, nggak mengenal. Yang mereka kenal Vatikan Romawi Kristen pertama kali Katolik itu yang mereka kenal adalah hantu suci. Masuk ke Indonesia karena melihat di Indonesia ada kata Roh Kudus di dalam Al-Quran, maka mereka kemudian meniru-niru Al-Quran dengan menggunakan kata Roh Kudus juga. Padahal Roh Kudus itu adalah hak milik kepunyaan secara prerogatif hanya ada di Islam. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Nah, jadi Masuk. gini Bang. Ya, gini, lanjut. Oke. Kita berdebat secara santai aja ya tentang itu. Ini sudah santai kali, Bang. Oke.
Terus Muhammad itu menerima wahyu itu di umuran berapa? 40 tahun. 40 tahun. Berarti Muhammad itu tidak disunat. Nabi Muhammad itu bangsa Arab, keturunan daripada Nabi Ismail, orang pertama setelah Abraham bersunat. Apakah Muhammad itu? Beliau adalah bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa Yahudi, dua bangsa yang bersaudara, yang begitu lahir mereka beberapa hari setelahnya langsung sunat. Langsung sunat. Yes. Ada itu di Al-Quran buktinya bang atau ayatnya? Nabi Musa pembawa data-data tentang sunat. Tak ada di dalam Bible Nabi Musa sunat. Salomo, Daud adalah orang-orang yang kemudian sebagai penganut ajaran dari Nabi Musa. Mereka tak ada diceritakan di dalam Bible bersunat. Kapan Daud bersunat? Kapan kemudian Salomo bersunat? Kapan Saul bersunat? Kapan Samuel bersunat? Kapan Daniel bersunat? Ada diceritakan kapan Yusuf bapak tiri Yesus bersunat? Kapan? Ada diceritakan? Tak diceritakan. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Abraham alaihissalam. Apakah berarti mereka tidak bersunat? Tidak. Mereka secara tradisi budaya keagamaan mereka sudah bersunat. Begitu juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Jadi gini, saya pernah lihat itu kan di komenan atau di forum-forum Islam gitu. Muhammad itu juga diceritakan ada di Al-Quran ya, dibuat masa kecilnya. Dia itu lahir terus banyak yang contohnya ya, kakeknya itu membuat namanya itu, terus banyak orang Nggak ada di Quran. Nggak ada di Qurannya. Jadi dari mana orang tahu gitu bang? Maksudnya, sorry saya nggak dengar tadi, jaringan saya nggak bagus. Nabi Muhammad diceritakan di Quran waktu kecil lalu di bapak kakeknya. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi dari mana orang tahu itu? Apanya? Tentang ada waktu Muhammad itu lahir, terus yang memberikan nama Muhammad itu kakeknya kan? Yes. Nah, jadi dari mana orang tahu itu? Ya dari orang-orang yang ada di zaman itulah. Faktanya beliau Nabi Muhammad. Iya. Faktanya beliau Nabi Muhammad diceritakan dan dia menceritakan. Beliau menceritakan dirinya tentang sunat dan orang-orang pada zamannya juga menceritakan dan bahkan melihat tentang sunat. Orang Arab itu bang, orang sunat semua. Nah, jadi iya. Saya dapat kesimpulan. Tadi kan saya bilang secara logika ya, agama ini harus secara logika. Jika tidak ada bukti tertulis ya, kalau cuma cerita apakah orang bisa percaya begitu aja? Sedangkan contohnya ya, banyak orang Islam itu berdebat sama dengan orang Kristen, harus orang itu kayak harus meminta bukti gitu. Apakah saya salah ngomong gitu? Banyak orang Islam itu berdebat sama orang Kristen harus meminta bukti. Jadi kalau saya nanya sama orang abang gitu, apakah ada buktinya? Bukti apa? Bukti kayak bukti tertulis gitu. Bukti apa? Baca tuh lengkap di situ. Terkait apa ini? Terkait Muhammad itu. Ada bang Sirah Nabawiyah bang, dibaca aja bang di situ bang. Banyak itu bang. Ya mulai dari kecil terus Iya di Sirah Nabawiyah itu. Ada itu? Ada Sirah Nabawiyah. Baca aja di situ. Mulai dari katanya minta bukti tertulis itu di Sirah Nabawiyah ada. Iya. Surah Nabawiyah itu bukan surah bang, sirah. Sirah itu apa bang? Sirah? Biografi. Oh geografi ya. Ya biografi Nabi Muhammad. Terus ini itu geografi. Muhammad itu menerima wahyu selama 20 tahun ya kalau nggak salah. 22 tahun 22 hari. 22 bulan 22 hari. Iya 20. Oke. Jadi gini, Muhammad kan saya baca itu tidak tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis.
Tidak pernah Iya kan? membaca dan menulis kitab sebelumnya, Bang. Tidak tahu kan yang saya bilang tadi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, ya kan? Lanjut Anda. lagi. Muhammad itu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ya nggak, Bang? Menulis apa? Muhammad tahu menulis nggak? Tahu? Tahu. Tapi Yes. kenapa banyak orang Islam itu bilang Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Bagaimana dia bisa membacakan Al-Quran? Berarti dia menolak Al-Quran itu. Karena Allah Jadi, Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Beliau Jadi yang gini, Bang. membacakan ayat-ayat Jadi gini. Al-Quran kepada. Ini saya ditanya, habis itu saya menjawab, saya habis nanya. itu saya belum selesai, habis itu bicara lagi. Saya turun aja kalau gitu ya. Anda aja yang bicara, Anda bertanya, saya jawab. Kalau Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya turun aja. Gimana? Anda bicara sendiri aja di depan cermin. Anda bertanya, saya menjawab. Huwallazi, dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kaum yang buta huruf, dari kalangan mereka sendiri. Yatslu, yang membacakan alaihim kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya. Rasulullah kemudian yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi yang dikatakan buta, dia buta Taurat, dia buta Zabur, dia buta Injil, tapi dia tidak buta kemudian tentang Al-Quran. Dia ahli. Dia ahli, bahkan dia manusia yang paling pintar, yang paling cerdas di atas muka bumi ini, yang pernah ada dan yang akan ada. Tak ada manusia yang bisa menandingi kecerdasan Rasulullah. Gitu, Bang. Lanjut. Silakan, Aus. Silakan, saya bertanya, boleh balik bertanya Bang Ya? Bukan Boleh? Aus. Taruh dulu. Belum. Aus buka mute. Aus. Aus. Kemana Yesus ketika umur 13 sampai 29? Cari tuh kemana Yesus? AWS dibuka mute-nya. Tanyakan sesuai dengan pertanyaannya juga. Iya, Bunda. yang nyambung. Jangan lari pertanyaan lain. Dia bertanya tentang apa aja tadi? Quran. Ya, Tentang tanya juga tentang Usul Bible. Quran. Asal usul Bible tanya. Biarkan dia puas dulu bertanya. Jangan sampai ditanya balik nanti kabur. Bro AWS udah puas bertanya? Atau bisa ditanya balik? AWS. AWS. Kenapa tiba-tiba jadi berhala? Tanda-tanda, Bang. Tanda-tanda, Bang. Tanda-tanda mau kabur. Tanda-tanda mau kabur. Kalau Tanda-tanda. Anda ya lanjut, lanjut. Silakan, silakan. Saya lagi nikmati kopi saya ini. Saya lagi nge-vape nih. Bang, kopi campur masaku enak loh, Bang. Allahu Akbar. Silakan. Akhir. Siapa nama penulis Bible? 4 penulis Bible itu siapa pun namanya yang menulis itu? Taruh dulu, Bunda. AWS. Disenggol dulu anak orang. Saya khawatir nanti nih ya. Banyuma udah menjawab semua pertanyaannya. Kita kan nggak tahu dia lagi pingsan atau lagi apa gitu loh. Kan kita nggak tanggung jawab kalau anak orang ada apa-apa. Jangan-jangan kayak domba kecil. Nanti dia mati. Ya nggak juga sih. Maksudnya kok nggak ada reaksi gitu loh. AWS, buka mute-nya. Tapi saya nggak tanggung jawab Banyuma ya kalau anak orang terjadi apa-apa ya. Merajuk dia katanya. Oh ya masih hidup pasti. Aja hidup. Bang. Sorry, Ya. sorry. Nggak lihat tadi mic-nya di mute. Maaf. Kan saya tanya dari awal tadi. Nggak dengerin dulu. Apakah Anda mengerti jawabannya Bang Juma? Iya, saya mengerti. Mengerti, baik. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi gini, Enggak, ada lagi yang mau ditanyakan? ada Ya silakan Bang, ada. bertanya lagi. Nah,
Dan ini kan bukan hanya di forum ini kan bukan hanya membahas tentang agama Kristen kan, tapi keduanya. Iya. Iya. Nah, jadi gini, ada nggak bukti atau di Al-Quran dibuat bahwa Muhammad itu tidak buta huruf dan tidak buta dan tidak bisa membaca? Karena saya baca, saya lihat dan saya dengar dari banyak Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa membaca. Jadi yang menulis Al-Quran itu sahabat-sahabat dari Muhammad. Itu gimana? Oke. Jadi gini. Ini sesuai yang saya baca ya. Udah Sesuai cukup. yang Terakhir Anda bertanya ini ya, habis ini tinggal tanya balik. Silakan dijawab Bang Juma. kan tadi saya tanya, Ya, Pak. cukup. Ini kan membahas kedua agama. Cukup. Silakan dijawab dulu Bang Juma. Iya. Jadi Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gini. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian buta huruf, maka bagaimana mungkin dia membacakan Al-Quran dari lembaran-lembaran tadi? Gitu Bang. Jadi yang dimaksud Nabi Muhammad itu buta huruf, buta terhadap kitab-kitab terdahulu, bukan kitab Al-Quran. Kalau dia buta kitab Al-Quran, lalu yang mengajarkan Al-Quran siapa? Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48, ya 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gini. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la tahuzzu takhuttu biyaminika izal lartabal mubtilun. Wala takhuttu biyaminika izal lartabal mubtilun. Dan engkau Nabi Muhammad wa ma kunta tatslu, tidak pernah membaca apa itu? Kitab min qablika min kitab. Dari sebelum Al-Quran itu engkau tidak pernah membaca suatu kitab apapun sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca, engkau pernah menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi maksud dari buta huruf itu adalah Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran dan tidak pernah menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri. Itu kata Al-Quran. Jadi buta huruf itu bukan dia tidak bisa membaca Quran, bukan dia tidak bisa kemudian memahami Al-Quran. Justru beliau diutus di atas muka bumi ini untuk mengajarkan Al-Quran. Kenapa bukan dia yang menulis? Disebabkan karena kalau dia yang menulis, bisa terindikasi oleh orang-orang yang lemah imannya bahwa itu adalah karangan beliau. Maka diperintahkanlah kepada sahabatnya untuk menghafalkan. Setelah menghafalkan, para sahabat menuliskan. Syukran Bang Kuku Irong. Jadi sahabat ini kemudian diperintahkan untuk menulis, diperintahkan untuk menghafalkan. Jangan kau menuliskan apapun dariku selain firman Allah. Jangan kau hadisku, perkataan yang berasal dari diriku, jangan engkau tulis. Tapi yang kau tulis itu adalah apa yang kau terima dari Allah. Seperti itu Bang. Al-Ankabut ayat 48. Muhammad bisa membaca, bisa menulis ya. Boleh tanya balik Bang, gantian Bang. Dari tadi nanya terus, gantian ya. Di dalam kisah para Rasul 4, bentar Bang, gantian Bang. Jangan tanya terus Bang. Di kisah para Rasul 4 ayat 13, Yohanes itu, bentar Bang, dengar dulu Bang. Ya gantian. Di kisah para Rasul 4 ayat 13, Yohanes itu selain dikatakan orang yang buta huruf juga dikatakan orang idiot. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa menulis kitab? Silakan jawab.
Nanti saya jawab Bang. Saya belum. Jawab dulu Bang. Nanti kita lanjut Bang. Gantian, Bang. gantian. Nah, Itu dijawab gini, dulu Bang. Enggak. Jawab dulu Bang. Jawab. Gantian. Lucu loh maksa. Giliran saya. Anda nanya, maksa saya boleh. Anda maksa saya gini, boleh. Jadi Saya nggak gini, boleh Bang. maksa Anda gitu. Gini, emang Kamu harus jangan setiap maksa Bang. orang- Kamu yang maksa saya Bang. Dari tadi Gini, Anda sudah bertanya, kita jawab. Sekarang gantian Oke. saya tanya, kamu nggak berani jawab. Justru Anda maksa terus nanya. Oke, udah bisa saya ngomong Bang. Oke, silakan jawab. Boleh Kita ngomong saling tapi jawab. Oke, kita saling menghargai aja Bang. Apakah Kristen saya itu- melecehkan Kristen ketika saya tanya? Di dalam kisah Enggak. para Rasul 4 ayat 13, Yohanes disebut orang yang buta huruf dan idiot. Pertanyaan saya, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot menulis kitab Yohanes, surat-surat Yohanes, kitab Wahyu? Ini pertanyaan saya. Nah, nanti saya jawab Bang. Aduh. Saya belum siap. Udah. Saya belum siap. Enggak. Pertanyaan Anda sudah dijawab tuntas oleh Bang Juma. Sekarang gantian. Saya Enggak, belum kelar Bang. Saya belum kelar. Anda minta diturunkan atau jawab? Lucu Abang ini. Loh, Giliran lucu Abang yang Anda. bahas tentang- Giliran Anda ditanya Giliran nggak bisa jawab. Maunya cuma nanya terus. Giliran Abang yang bahas tentang Alkitab itu bisa semua. tanpa Lah sekarang ditanya Anda balik. bahas Al-Quran Kenapa? bisa, kenapa saya bahas Alkitab nggak boleh? Anda aku bilang, bertanya Bang, tentang Al-Quran boleh. Sekarang saya saya jawab. tanya soal Alkitab, kenapa nggak boleh? Nanti saya jawab, kan ku bilang Nggak nanti. bisa, dijawab Nanti dulu, nggak usah saya jawab. nanti-nanti, dijawab dulu, baru nanti Dulu, gantian. setelah jawab baru bertanya lagi. Iya, baru supaya- bertanya lagi. Jawab dulu. Silakan. Jawab dulu Ya, Bang. Saya Jawab dulu. Saya Udah belum- turun. Lah ngamuk. Udah turun. Kalau kau nggak bisa jawab buat apa? Kok apa kau? Maunya tanya terus, ditanya nggak mau, dasar kuculuk. Orang kok Kalau maunya buta huruf ditanya, tuh. maunya nanya Iya. terus. Udah berapa pertanyaan tadi kita dijawab semuanya. Giliran satu pertanyaan, muter-muter kayak anjing ngejar ekor. Heran saya. Orang ditanya baik-baik, katanya tidak menghargai. Yang tidak menghargai siapa? Saya tanya punya data. Di dalam kisah para Rasul 4 ayat 13, Yohanes, ya selain dikatakan buta huruf juga idiot dalam bahasa aslinya. Tapi oleh LAI dibuang. Malu dia punya Rasul idiot. Dibuang itu kata idiot. Pertanyaan saya, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa menulis kitab? Nah ini Nafiri datang. Silakan Nafiri jawab. Seorang yang buta. Naik lagi. Jawab dulu itu. Kisah para Rasul 4 ayat. Jawab dulu itu. Kisah para Rasul 4 ayat. Jawab dulu itu. Kisah para Nice. Dabli, Bang Hadi ini. Nice. Dabli. Nafiri mau jawab? Apa pertanyaannya? Yohanes di dalam kisah para Rasul 4 ayat 13, selain dikatakan buta huruf, agramatoi, dia juga disebut idiotai. Pertanyaan saya, bagaimana orang yang idiot dan buta huruf bisa menulis kitab? Ya, karena pimpinan Roh Kudus maka bisa menulis Alkitab. Oh gitu. Di mana itu Yohanes ngaku dapat Roh Kudus itu? Ketika Yohanes ada di pelapon menunggu Roh Kudus turun. Di pelapon? Pelapon. Di rumah tingkat 2. Mana datanya itu? Rumah di loteng. Udah sama Burama aja sana lah. Males aku melayani kau. Mana dia berani sama saya? Dia nggak mau sama saya. Di Ini dia. loteng.
menunggu urapan Roh Kudus. Udah berak di celana kalau sama saya. Berak di celana Napir. Nah, ini saya nih ada 2 pertanyaan nih. Tunggu dulu. Hah? Kamu mengatakan di loteng itu di ayat mana? Sembarangan aja. Kisah Para Rasul 1. Murid-murid menunggu pencurahan Roh Kudus itu. Oke, Anda mengatakan di Kisah Para Rasul. Sementara Yohanes, Injil Yohanes ditulis sebelum Kisah Para Rasul. Jadi udah nulis dulu baru dapat ilham gitu. Kisah Para Rasul itu menceritakan peristiwa setelah Yesus naik ke surga gitu loh. Iya, saya tahu. Kisah Para Rasul itu ditulis itu setelah Yesus naik ke surga. Pertanyaan saya, duluan mana nulis Injil Yohanes atau Kisah Para Rasul? Tadi kan Kisah Para Rasul. yang ditanya Kisah Para Rasul tadi katanya. Siapa yang nanya Kisah Para Rasul? Tadi Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu saya ambil di situ menerangkan bahwa Yohanes itu buta huruf dan idiot. Pertanyaannya bukan Kisah Para Rasul. Pertanyaannya, Pertanyaannya bagaimana orang yang idiot dan buta huruf bisa nulis kitab? Itu di ayat mana Bang? Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Udah aku baca Bang. Terontes deten tau petrau persian kae ianos kae katalabumonai khoti antropoe agramatoi aisin kae idiotai. Bahasa aslinya saya bilang tadi. Cuma Bible Indonesia itu malu menulis idiot. Cuma yang diikutkan agramatoi itu tidak terpelajar. Ya, jadi sebenarnya itu buta huruf. Dalam bahasa aslinya, terjemah aslinya seharusnya buta huruf. Nah, kenapa kata idiot ini dihilangkan? Jadi yang Abang baca tadi bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa aslinya. Bahasa Yunani. Isinya emang begitu. Iya, iya. Terontes de tentau petro persian kai ianos kai kata labomonai hoti antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Abang seberapa tahu bahasa Yunani? Saya hanya bisa baca. Hanya bisa baca. Oke. Anda bisa? Artinya? Anda bisa? Artinya? Anda bisa baca? Artinya? Ya ini artinya sudah saya katakan di sini buta huruf, kai dan idiot. Oh, idiot. Ini ada kata idiota ini. Oke, saya udah baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 nggak ada dibuat. Iya kan sudah saya bilang. Sudah saya bilang. Kalau di terjemahan Indonesia kata idiotnya dibuang. Kenapa malu kali punya Rasul idiot? Emang kalau idioto itu emang tidak bisa membaca dan tidak menulis ya, menurut Abang? Oh, Idiot apaan sih? Idiot apa artinya idiot? IQ-nya di bawah rata-rata. Idiot lebih rendah daripada bodoh. Itu idiot. Idiot ya. Emang idiot tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lah di situ dikatakan buta huruf agramatoi. Idiot tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini di sini ada kata agramatoi. Apa agramatoi? Buta huruf. Idiot tai. Idiot. Yang saya baca di situ Paulus Yohanes sama Petrus itu hanya orang yang tidak terpelajar, hanya orang yang tidak terpelajar. Kan sudah saya bilang tadi. Sudah saya bilang tadi, Bible terjemahan Indonesia dibuang kata idiot itu. Yang ada cuma tidak terpelajar. Kata idiotnya kenapa dibuang? Padahal di terjemahan aslinya ada kata idiot. Kenapa dibuang? Karena sudah nggak sesuai zaman, Pak Sugi. Katanya firman Tuhan diromba-romba. Gimana sih? Bukannya tidak sesuai zaman. Jadi gini, Pak.
Nah itu, Nabi ini dibantah sendiri sama kawanmu, berantem dulu sama kawanmu itu. sama seperti bahasa diam dulu. Sama seperti bahasa Arab gak, Bang? Bahasa Arab itu satu titik aja berubah arti kan? Betul. Nah, jadi apalagi bahasa Yunani. Nah, apakah kita tahu arti dari bahasa orang itu? Satu titik aja yang bisa membuat berubah semua. Ini nggak ada perubahan. Di sini bang, ya di teks aslinya ada kata idiot. Ya, kenapa di terjemahan bahasa Indonesia dihilangkan? Kata Anda merubah satu titik, merubah makna. Bagaimana kalau dihilangkan satu kata? Apa nggak hancur? Hah? Idiot. Apa nggak hancur? Merubah satu titik, merubah makna. Kata koma saja kalau dihilangkan, hancur maknanya. Ini satu kata bang dibuang bang. Apa nggak hancur bang? Oke. Nah, jadi saya udah jawab kan pertanyaan abang yang saya baca di situ tidak. Jawab apa? Pertanyaan saya, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Itu pertanyaan saya. Jadi gini bang, yang saya baca di situ tidak ada buta huruf dan tidak bisa membaca. Sudah saya jawab kalau itu. Iya, kalau terjemahan LAI ya, manuskrip Kodeks Salemba, memang kata idiot dibuang. Kenapa malu? Karena punya Rasul idiot. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat tetap jatuh juga. Karena kita bisa ngecek dari bahasa aslinya. Di mana di situ dikatakan idiotai. Kenapa dibuang kata idiotai? Jadi gini. Jadi dibuat di situ ya dalam bahasa Yunani gitu ya. Jadi menurut abang, kalau itu artinya, kalau itu. Jadi menurut abang, kenapa orang Yunani itu banyak juga yang Kristen? Kenapa orang itu tidak buang itu? Ya nggak tahu, saya tanya aja sama orang Yunani. Mungkin bisa karena bodoh. Nah, kan gitu. Berarti kesimpulannya kita tidak bisa menyimpulkan jawabannya. Saya tidak berbicara tentang iman. Kita berbicara sesuai yang tertulis. Yang tertulis di sini idiotai. Nah, idiotai. Berarti dari terjemahan abang itu. Loh, kok terjemahan sih? Ini saya baca teks aslinya, bukan terjemahan. Mana lebih kuat? Terjemahan atau teks asli? Ya kan ku bilang bang. Saya tanya, mana lebih bisa dipercaya? Terjemahan atau teks aslinya? Sama. Loh, kok sama sih? Sama, boleh Anda bilang sama kalau terjemahan tidak membuang yang ada di teks aslinya. Jadi abang bagaimana Anda mau mengatakan sama kalau di teks aslinya dikatakan idiot, tapi di terjemahannya kata idiot hilang? Apanya yang sama? Jadi abang lebih percaya mana? Al-Quran bahasa apa? Abang percaya mana? Tuh, Bu Rama menunjukkan tuh. Bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Atau di artinya? Bahasa Arab. Jadi gunanya dibuat arti dalam bahasa Indonesia itu apa? Untuk memahami. Nah, ini bodoh nih. Nah, ketika di terjemahan itu ada kesalahan, kita lari ke teks aslinya. Sama seperti ini. Ketika di sini ada kesalahan, kita lihat teks aslinya. Di sini dikatakan idiotai, itu Bunda Rama di situ ada kata bodoh. Itu yang versi apa Bunda? ILT ya, ILT 3 ya. Oh, MILT. Nah, versi terjemahan MILT ada kata bodoh. Di terjemahan baru, coba terjemahan baru Bunda Rama, terjemahan baru, kata bodoh nggak ada. Dihilangkan. Kenapa berubah-ubah gitu? Ini firman Tuhan atau hantu? Kok bisa berubah-ubah? Hantu. Nah, firman Tuhan atau firman hantu? Kok bisa berubah-ubah? Di sini diganti tidak terpelajar kan? Kok tidak terpelajar berarti dia bodoh. Enggak, itu lanjutannya tidak terpelajar dan bodoh. Tapi kata bodoh di situ dihilangkan. Dihilangkan kata bodoh. Ya. Nah. Tuh, idiot ditulis bodoh di situ. Oke, masih kita maklumi. Tetapi yang di TB kenapa kata bodoh dihilangkan atau kata idiot? Kan Bibelnya editan. Sesuai permintaan. Nah iya, itu firman Tuhan atau firman hantu, kok bisa diedit-edit?
Jadi mereka itu banyak versi-versi saudara ya. Ini versi-versi. Lanjut Bang Juma, saya standby sudah cukup. Diedit, nih di tahun sekian dirubah dan dirubah saudara-saudara. 10.003 silakan. Banyak nih dirubah. Tahun kemarin dirubah lagi. Kalau Al-Quran Udah ya? itu ya, masya Allah. Lanjut, Daeng. Oke, berarti udah bisa saya nanya lagi. Kamu belum jawab. Harus akui dulu bahwa Yohanes dan Petrus itu bodoh, idiot. Akui dulu lah. Orang kamu belum jawab. Artinya apa, Bang? Artinya Yohanes tidak pernah menulis kitab. Akui dulu. Saya tidak mengakui. Nah, kalau tidak mengakui, maka pertanyaannya, bagaimana orang yang buta huruf, tidak terpelajar, idiot bisa nulis kitab? Terangkan kepada saya. Jadi gini. Bagaimana orang tidak terpelajar? Banyak orang mereka itu mencatat buta huruf kok mencatat, gimana sih Bang? Gini Bang, yang Bang bilang tadi mengapa yang terpelajar ya? Mengapa orang buta huruf dan idiot IQ-nya di bawah rata-rata bisa nulis kitab? Bagaimana caranya? Mereka itu mencatat sesuai apa yang mereka lihat. Buta huruf kok nyatet, gimana caranya Bang? Anda tahu nggak arti buta huruf? Arti buta huruf tahu nggak? Gini Bang, saya tidak dapat menyimpulkan ya. Karena saya buka itu di Kisah Para Rasul 4 itu ayat 13 itu tidak ada buta huruf. Jadi saya tidak bisa Agramatoe Bang, agramatoe itu buta huruf Bang. Jadi saya itu bisa menyimpulkan Bang, saya bisa memberi jawaban sesuai yang pernah saya baca ya. Sesuai yang pernah saya ketahui. Oke Bang, kalau dalam bahasa Yunani, Abang juga kurasa itu kurang paham juga soal bahasa Yunani. Aduh, ini saya buka deh. Saya bukakan nih, apa arti buta huruf? Apa agramatoe? Gak usah ngeyel, saya punya data nih. Nih ya, aduh. Kok kenapa? Aduh, jahat. Main report. Aduh. Jahat kali pula ditunjukkan kebenaran. Bahkan di sini ada diedit lagi, diganti jadi kayaknya beban. gak monitor ya. Lagi bikin kopi ya Bang Juma. Monitor yang kok dari tadi monitor. Kirain Jadi gini, Abang Bang. bikin kopi. Bang Juma, kan saya tadi bilang yang pertama kan ini membahas kedua agama ya. Fix kan tadi? Iya, betul. Lanjut, Dan. Jadi gini Bang. Jadi ketika saya membahas tentang agama Islam, jadi kenapa abang yang tadi ya memotong-motong gitu. Jadi ketika agama Islam yang membahas agama Kristen tidak pernah kayak membalikkan pertanyaan gitu. Nah, mereka selalu menjawab sesuai pertanyaan orang Islam. Jadi saya juga ingin begitu Bang. Ini kan forum kedua belah pihak ya. Saya juga ingin bertanya secara logika ya, secara logika. Kan tadi dari pertama saya udah bilang, ini secara logika saya ingin bertanya. Jadi ketika saya bertanya tentang agama Islam, ya saya harus dihargai lah gitu. Iya, saya hargai. Kami menghargai, silakan. Cuman teman saya itu pingin bertanya juga gitu Bang. Nggak apa-apa, biasa aja. Yuk, silakan lagi, tanya lagi. Saya kasih Anda bertanya 1.400 pertanyaan, silakan. Lamaan tuh Bang. Ya nggak apa-apa. Pagi tanya. Ada cuplis di sini, ya Allah, masya Allah. Udah duduk dulu di pojokan ya, biar teman AWS ini yang bertanya. Oke, kita lanjut dong. Saya mau nanya sebentar aja. Jangan ganggu, teman kita lagi pingin bertanya. Sebentar aja, 1 menit. Ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad itu bisa membaca. Tapi Riko diam dulu, kau kok tiap hari. Udah tiap hari kau udah diam dulu. Fix ya, Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis ya? Bisa Bang, bisa. Ayatnya ada kan tadi? Oke, iya Bang. Ya. Muhammad itu menerima Al-Quran itu secara tertulis atau secara lisan? Lisan Bang. Tradisi penyampaian Al-Quran itu lisan. Yes.
Oke, secara lisan. Secara lisan berarti tidak ada berupa tulisan ya? Ya. Oke. Jadi kata Bang tadi Muhammad itu bisa membaca. Jadi yang dibacakan itu kepada sahabat-sahabatnya untuk ditulis itu apa? Al-Quran yang disampaikan malaikat Roh Kudus kepada beliau. Abang tadi membacakan, bedakan membacakan dan bedakan itu mengungkapkan atau menyuruh orang itu untuk menulis. Bedakan membacakan. Kalau membacakan itu berarti kita itu ada yang kita baca gitu. Oh ya, ini terus? Ya. Oke. Yang dibacakan Nabi Muhammad itu apa? Lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Yes. Lembaran-lembaran ayat suci. Yang kan tadi saya tanya, Al-Quran itu disampaikan secara lisan, berarti tidak ada tulisan. Nah, yang dibacakan apa? Al-Quran? Wahyu. Al-Quran. Yes. Ya, wahyu. Kalau yang saya tahu, kalau yang dibacakan berarti ada teks, ada seperti buku. Nah, padahal tadi abang bilang itu secara lisan, tidak ada buku dan tidak ada tertulis. Apa yang dibacakan? Jadi gini, saudaraku. Ya, Al-Quran itu diwahyukan selama 22 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, dikatakan dalam Al-Quran, Rasulullah minallahi yatslu suhufan mutahhara. Rasulullah menerima Al-Quran, lalu kemudian membacakan Al-Quran ini dari lembaran-lembaran yang suci. Apa itu? Ya Al-Quran meskipun belum dibukukan, tapi Rasulullah kemudian membuktikan kepada orang-orang kafir yang ada pada sekelilingnya beliau saat itu. Beliau membacakan lembaran-lembaran ini, yang dimaksud di sini adalah pengajaran yang dituliskan oleh para sahabat bersesuaian dengan hafalan. Oke. Terus? Dalam bahasa Indonesia tidak dari makna membacakan, Bang. Membacakan berarti ada sesuatu yang dibacakan. Ya, betul. Ada sesuatu yang dibacakan. Yes. Dalam bentuk tulisan. Iya, sahabat kan sudah nulis. Sahabat kan sudah nulis tadi. Nah, tadi kan abang bilang Muhammad membacakan kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Iya, tapi kepada orang kafir Rasulullah membacakan lembaran yang sudah ditulis oleh sahabat. Yang sudah ditulis oleh sahabat. Yes. Enggak nyambung, Bang. Tadi abang bilang. Waktu Muhammad itu menerima wahyu secara lisan tanpa teks, tanpa tulisan. Dia sampaikan kepada sahabat. Sahabatnya menuliskan tidak? Menuliskan tidak? Sahabatnya menuliskan tidak? Oke. Ya. Dalam menyampaikan ini kepada sahabatnya untuk dituliskan secara yang dihafalkan, yang setelah didengar dari Roh Kudus itu gimana? Jadi gini, Rasulullah menerima dari Roh Kudus bukan berupa tulisan, tapi lisan. Sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan bacaan ini secara lisan juga kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan dan menuliskan. Ketika kemudian Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, orang-orang Quraisy yang ada pada zaman itu, Rasulullah membacakan untuk orang kafir dari halaman-halaman Al-Quran yang sudah dituliskan para sahabat. Dari sini nangkap tidak ya teman saya ini? Nangkap. Oke, alhamdulillah. Ya, terus apa lagi? Berarti itu secara lisan, berarti kelebihan dari Muhammad ini bisa mengingat sesuatu yang tentang hal banyak ya. Iya, 30 juz Al-Quran itu dihafalkan. Bahkan inti dari isi Al-Quran itu dia hafal semuanya. Iya. Pintar beliau itu. Cerdas, manusia tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada dan yang akan ada ke depannya. Oke. Iya. Muhammad kan manusia biasa seperti kita ya? Iya, betul. Oke. Ketika manusia biasa menghafal sebegitu banyaknya Alkitab dalam waktu yang bisa kita
katakan singkat, apakah itu tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih? Enggak ada. Karena kenapa? Allah menjamin beliau. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keinginan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi hafalan Rasulullah itu luar biasa tuh. Luar biasa hafalan Rasulullah itu. Makanya ketika kemudian para sahabat itu menghafalkan, para sahabat kemudian mendaras. Apa mendaras itu? Membaca ulang hafalan mereka. Maka mereka kemudian diberikan ijazah. Jadi kata ijazah itu, di sekolah-sekolah kita kenal ijazah itu bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu ijazah. Ijazah itu apa artinya? Sebuah identitas berupa penghargaan, berupa plakat atau apa istilahnya, berupa tanda penghormatan akan kelulusan seseorang telah mengikuti materi pelajaran. Itu diberi ijazah, penghargaan. Makanya di Islam itu terkait dengan Al-Quran, para sahabat dan Rasulullah Muhammad SAW itu diajarkan dengan metode ijazah dan wasimaan. Ini sudah sering saya sampaikan. Apa itu ijazah setoran dan apa itu semaan? Jadi seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah guru selesai membaca, maka murid membaca ulang dan mengikuti bacaan guru yang tadi. Ini yang disebut kemudian dengan metode ijazah wasimaan, gitu Bang. Oke. Jadi setelah itu tidak sahabat-sahabatnya itu tidak ada pro kontra ya? Enggak, alhamdulillah tak ada kemudian yang pro kontra. Kecuali satu. Kecuali satu Bang. Mereka yang menuliskan wahyu Al-Quran dan mencampurkannya dengan keterangan-keterangan Rasulullah. Kan ketika kemudian Rasulullah menjelaskan, contoh misalnya nih, Allah kemudian menyampaikan ayat suci Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah terkait dengan Nabi siapa ya? Atau salah satu ayat aja kita ambil. Haza halqullah fa'aruni maza halaqal ladina min dunihi baliz zalimuna fi dalalim mubin. Ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan dalam Al-Quran, surah Luqman misalnya ayat 11, inilah ciptaan Allah, maka Allah memperlihatkan olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain daripada Allah. Sebenarnya orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, Rasulullah menjelaskan orang zalim itu adalah bla 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 bla. Para sahabat mencatat orang zalim itu adalah satu ini, dua ini, tiga. Itu dicampur dengan bacaan Quran. Dicampur bacaan Al-Quran itu dengan catatan-catatan dari keterangan Rasulullah. Maka catatan ini kemudian tidak bisa dibukukan menjadi Quran kecuali dihilangkan catatan-catatan dari penjelasan Rasulullah itu. Itu yang dimaksud. Mereka dapat teguran, jangan kau menuliskan apa yang dari diriku, tapi tuliskanlah apa yang kuterima dari Allah. Seperti itu Bang. Bang izin bang di bawah ada anak Batak Bang. Ya udah silakan naik kalau dia mau belajar, jangan kesurupan tapi. Ya Bang. Jadi oke. Ya silakan. Berarti berarti Al-Quran itu asli dari Allah terus melalui Kudus terus melalui Muhammad ya. Baik. Nah, jadi apakah Muhammad itu pernah kayak berhubungan langsung dengan Allah? Ketika kemudian Isra Mi'raj, beliau berhubungan dengan Allah langsung tanpa perantara. Oke. Itu ada di Al-Quran ditulis nggak Bang? Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 sampai seterusnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Seperti itu Bang dalilnya. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Ya. Itu coba dibacakan Bang, dikit aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Seperti itu, Bang. Waktu Muhammad bertemu sama Allah ya, berhubungan langsung ya. Iya. Oh, oke. Nah, gini sebelumnya Bang, ini kan banyak yang saya lihat di komen ini ya, tanya balik. Nah, saya tidak mempersoalkan tanya balik ya. Yang dari awal juga saya kan udah bilang ini membahas kedua agama. Jadi waktu saudara agama Muslim itu membahas tentang agama Kristen itu tidak mempersoalkan untuk tanya balik gitu ya. Jadi kita bisa dibilang kita saling menghormati lah. Saya juga dalam forum ini dari awal kan udah bilang ya, ini membahas kedua agama. Jadi tidak salah ya kan. Giliran saya untuk membahas tentang agama Islam. Kan selama ini banyak yang selalu membahas tentang agama Kristen. Di sini kan kebanyakan agama Islam ya. Iya. Nah, jadi apakah saya salah? Apakah saya salah untuk menanya tentang keagamaan kalian? Makanya apakah itu salah? Kalau saya pribadi, kalau orang itu selama dia mau belajar bukan ngeyel, saya dengan siap siaga 24 jam menerima pertanyaan-pertanyaan tentang Islam selama nggak ngeyel. Yang dimaksud ngeyel itu dia merasa lebih tahu dari yang ditanya. Itu loh Bang. Tapi kalau hanya sekedar bertanya, ingin cari tahu, silakan aja, itu tugas kami sebagai seorang muslim. Anda nggak salah. Iya. Oke. Ini biar semua penonton ini paham dan tahu sih. Iya. Penonton ini paham dan tahu. Tapi sebelumnya Abang, yang Abang juga perlu tahu, kenapa umat Islam itu banyak bertanya tentang Kristen? Iya. Alasannya apa? Karena kami menemukan orang Kristen itu bertentangan dengan Bibelnya sendiri. Itu makanya kami sering bertanya. Berbeda dengan kami umat Islam. Kami seia sekata dengan kitab kami, dengan nabi kami, dengan rasul kami, dengan kitab suci kami, dengan Tuhan kami. Seia sekata. Sedangkan Kristen ini justru mencerminkan anti terhadap Bible, anti terhadap Yesus, anti terhadap Tuhan. Makanya kami banyak bertanya, ada apa dengan kalian? Itu loh maksudnya Bang. Itu loh maksudnya. Kalau kami bertanya hanya sekedar untuk cari tahu, saya yakinkan kami umat Islam lebih tahu Bible daripada Kristen. Jadi nggak perlu kami bertanya kepada Kristen ini. Kami bertanya kepada Kristen tentang Bible bukan karena kami ingin tahu. Kenapa? Karena kami lebih tahu Bible daripada Kristen. Kami bertanya cuman karena penasaran. Ente kan manusia, ente kan belajar, dikasih otak, dikasih akal, kok menentang ajaran Bible? Itu loh maksudnya Bang, agar dipahami. Status kami bertanya bukan karena ingin belajar, tapi karena kami penasaran dengan Kristen. Orang Kristen itu aneh-aneh, bukan aneh, orang Kristen itu unik. Nah itu cocok, orang Kristen itu unik, lain di Bible, lain di kenyataan agama, lain di mulut mereka, lain di praktek mereka. Itulah kami banyak penasaran, karena kami memandang saudara Kristen kami itu unik, manusia langka, gitu Bang. Berbeda dengan kami Al-Quran. Kalau Anda orang bertanya tentang Al-Quran, memang karena kalian saudara-saudara Kristen memang nggak tahu. Makanya wajar kalau kalian bertanya. Makanya saya kadang malas ditanyai Al-Quran kalau yang bertanya itu seakan-akan jauh lebih merasa lebih tahu daripada kita. Tapi kalau orangnya kayak Abang mau belajar, mau menelaah, mau menerima edukasi, oh saya senang.
Kalau ada orang Kristen tanya kitab suci saya, oh senang kali saya. 24 jam non-stop saya kasih waktu saya untuk itu. Makanya saya katakan apa tadi? 1.400 sekian pertanyaan untuk saya dari Anda. Gitu, Bung. Silakan. Jadi gini, berarti menurut abang ini ya, banyak Yes. orang murtad, banyak orang juga mualaf. Kalau murtad itu benar, saya nggak melihat datanya banyak. Yang mualaf itu yang banyak. Itu bisa ada sensus ya, sensus dari MUI juga ada itu ya. Banyak orang Islam yang jadi murtad. Ini pernah saya baca ya, bukan hanya bahasa saya sendiri. Banyak juga orang yang mualaf. Yang murtad dari agama Islam ke Kristen, yang mualaf kebanyakan itu ya, yang mualaf dari agama Kristen ke Islam. Jadi kalau bisa disimpulkan ini, ajaran agama Kristen tidak benar kalau dia mualaf berat. Kalau dia murtad, ajaran agama Islam tidak benar, makanya dia ke Kristen. Begini. Jadi kalau dipakai, jadi gini bang, kalau dipakai agama itu secara logika, berarti kesimpulannya kedua agama ini tidak saling benar. Apakah saya salah mengatakan itu? Iya, Anda keliru, saudara. Orang yang murtad dari Islam itu karena dia tidak paham Islam. Orang yang keluar dari Kristen masuk Islam itu karena dia paham Bible. Itu bedanya. Saya ulang ya. Saya ulang. Orang yang mu'alaf itu karena mereka paham Bible. Orang yang murtad itu karena mereka nggak paham Al-Quran. Kebalik. Betul. Itu poinnya. Banyak juga ustadz itu yang jadi ke Kristen, itu gimana? Oh, nggak ada. Nggak ada ustadz yang ke Kristen. Nggak ada. Kecuali ngaku-ngaku ustadz. Nah, seperti Saifuddin Abraham ngaku-ngaku ustadz. Oke. Siapa lagi? MKC ngaku-ngaku ustadz. Oke. Tapi kalau ustadz beneran, nggak ada itu yang mu'alaf, yang murtad. Nggak ada. Saya jaminkan. Hadapkan saya dengan orang yang mengaku ustadz. Itu udah bohong yang Juma. Juma itu kau bohong Juma. Siapa yang ustadz? Siapa yang ustadz yang Anda katakan murtad? Sebutkan satu orang. Siap, aku sebutkan. Saifuddin Ibrahim, pengurus Bukan besar. ustadz dia itu. Dia pengurus besar PP Muhammadiyah. Pengurus belum tentu ustadz. Loh, dia udah dosen kok. Dosen di mana? Dosen di laut. Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah. Ada itu Allahu Akbar. Kau banyak bohongnya. Kau banyak bohongnya cuma dari tadi. Gak apa-apa, enggak masalah. Silakan. Oke, lanjut bang. Kayak mana Juma? Udah berani kau diskusi? Kayak mana Juma? Sama anak bata aja bang, biar nggak ngantuk bang. Kenapa dia kabur? Kabur atau diturunkan ini? Dinaikkan lagi. Dinaikkan. Saya ulang, Bang Jumat tidak mau diskusi dengan mantan napi. Lanjut. Tadi aku udah minta izin Bang Handi, kata Bang Ruma naikin Bang Handi. Oke, lanjut saudara AWS. Oke. Jadi itu orang Islam banyak yang murtad bang. Dari yang saya pernah pelajari dan saya pernah baca. Jadi mereka itu yang tidak tahu Al-Quran emang atau benar-benar hanya sekedar Islam? Kayak mana? Mereka nggak paham Quran. Mereka nggak paham Quran. Sabar anak bata. Mereka nggak paham. Bang, kalau Anda mengatakan banyak yang murtad, abang, 700 tahun Kristen sudah berjaya, baru Islam datang. Jadi Kristen itu di apa istilahnya itu? Dipur duluan. 600 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Itu Ya lama. sudah, ayo diskusi. Baru ayo kemudian diskusi, muncul ayo. Islam. Apa yang terjadi? Islam mengimbangi, bang. Islam mengimbangi. Belum lagi Kristen itu terpecah-pecah menjadi ratusan bahkan ribuan sekte. Katolik berapanya? Protestan berapanya? Kalau dibagi-bagi, dibandingkan Islam, Islam itu adalah agama terbesar di dunia. Kalau Kristen enggak. Katolik sisa berapa orang? Protestan berapa orang? Tapi kalau digabung memang ya besar. Tapi kan mereka bukan satu agama, mereka pisah-pisah agama juga nya. Gitu abangku. Coba bang lihat sensus dari mereka tuh buatan sebenarnya bang.
Nubuatan di MUI ya. Matius 24 nomor 11, Bang. Iya. Iya. Dari sensus dari MUI itu mengatakan masyarakat Indonesia itu agama Islam banyak yang murtad. Oh, nggak ada tuh. Nggak ada. Berarti itu salah ya? MUI. Salah. Kalau dia mengatakan banyak yang murtad, koma. Tapi lebih banyak mu'alaf. Nah, itu baru betul. Ya sudah. Berarti itu salah ya? Mana udah berani? Ya keliru. Udah Saya berani. katakan keliru itu, Bang. Keliru itu. Jadi gimana kesaksian orang Kristen, orang Islam tentang keislamannya? Jadi dia masuk ke Kristen itu gimana kesaksiannya? Apakah kita? Mana? Coba satu orang aja. Coba apa kesaksian dia? Coba bang buka di TikTok atau di YouTube itu ya kesaksian orang Islam ke Kristen. Itu Coba kan bang sudah lihat. dipenjarakan bosnya yang suka nipu-nipu dengan kesaksian-kesaksian palsu. Boduna, aku masuk dikit ya. Iya, silakan. AWS jadi gini, memang betul ada yang murtad itu memang betul. Itu adalah dari kaum Islam yang ekonominya bawah ke bangkrut, kayak gitu. Bagaimana caranya untuk bangkit lagi sehingga mendapatkan misalnya persembahan kasih 5 juta minimal per bulan? Masuk Kristen. Itulah kenapa. Ya, itulah kenapa kalau misalnya kita lihat perpindahan orang Kristen ke Islam dan orang Islam ke Kristen. Orang apa ya namanya? Orang Kristen ke Islam, Pak Yusuf Hamka, miliarder. Anton Medan, orang kaya juga. Terus Deddy Kobusier, orang kaya juga, gitu. Nah, tapi kalau orang Islam ke Kristen, kita biasanya asing namanya. Misalnya Saifuddin Ibrahim, gitu kan. Ini orang kita baru tahu ketika dia murtad atau gitu. Diam dulu. Kayak gitu sih. Oh iya, yang terbaru Jesselyn itu Chinese Indonesia, orang kaya juga. Oke. Yang paling parah adalah ini kalau sudah menjadi murtad, terus kenapa dia jadi buronan ya? Kenapa dia nggak mau bertanggung jawab ya? Kenapa dia melarikan diri ke luar negeri ya, bro? John LBF juga, dia orang kaya. Papua juga Kores. Ya, Kapolda Papua gitu. Orang kaya yang pindah itu. Bro, kenapa dia melarikan diri ke luar negeri ya, bro? Kenapa? Takut ya? Oke. Ayolah berdebat. Malas berdebat sama mantan napi, nggak ada ilmunya, udah turun. Izin contoh satu yang murtad. Mantan napi kok diskusi. Bang Handi, izin sedikit sekali. Contoh anak Batak. Itu anak Aceh ya. Siapa Pendi Aceh itu orang tuanya miskin, dia tidak tahan miskin. Jadi dia mau menjual akidahnya demi perutnya, demi perut itu. Dia murtad karena miskin, tidak tahan miskin. Orang tuanya miskin, kasihan orang tuanya, sedih orang tuanya. Gak bisa dia hidup. Oke, kembalikan ke topiknya ya, Silakan Pak Juba, kembalikan ke topik. Iya, silakan. Ya, aku lanjut lagi ya. Jadi melihat dari masuknya nutrisi ke dalam tubuh manusia, rata-rata yang nutrisinya bagus, makanannya bagus itu akan memilih Islam. Dilihat dari individu-individu yang berpindah gitu dari Kristen ke Islam. Gitu kawanku. Oh. Jadi selama ini yang mengaku itu pendeta murtad mualaf ke Islam itu tidak mencari muka dan tidak mencari uang. Oh, ini maksudnya siapa yang ditulis Ustadz Kainama itu ya? Kenapa orang itu tiba-tiba bisa menjadi ustadz? Mereka tahu tentang segala Al-Quran itu. Apakah mereka itu tidak mencari muka dan tidak mencari uang? Mantap pertanyaannya. Jadi di kami itu ustadz itu ada klasifikasinya, ilmunya kemana gitu loh. Contoh misalnya kita bilang ini ya Bible berjalanin Ustadz Sugi. Aku bilang ustadz itu kenapa? Karena Ustadz Sugi adalah guruku dalam satu keilmuan memahami perjanjian baru dan perjanjian lama. Sama Ustadz Kainama juga, itu guruku untuk memahami perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Ustadz itu nggak melulu tentang Islam, karena Ustadz itu bahasa Indonesianya guru, gitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Ya, tapi yang cuma nggak ada yang misalnya siapa ya namanya yang mualaf terus dipanggilnya syaikh gitu loh. Kiai, itu nggak akan nemu itu.
apakah mereka itu tidak bisa dikatakan untuk mencari uang? Mereka itu berdakwah untuk kayak gimana ya, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Maka itu Di mana? mencari Siapa yang menjelek-jelekan? Waduh, menjelek-jelekan. Siapa yang menjelek-jelekan? Iya. Siapa? Itu banyak ustadz. Siapa itu? Ya siapa? Ustadz? Sebutkan namanya. Emang agamamu Dulu benda, gitu. dulu benda. Langsung aja to the Oke. point. Siapa namanya? Ustadz Yahya. Ya kan udah selesai kasusnya. Nah, ada kan? Nah, itu Ada. namanya Kamu udah satu. selesai kasusnya. Itu satu. Oke. Siapa lagi? Itu yang kemudian Donitan itu. Terbukti nggak dia? Kenapa nggak laporin polisi? Sekarang, Yang kemudian sekarang diam dulu, giliran saya lagi. Kan menjelekkan Kristen yang bagian mananya ya? Nggak apa-apa. Sekarang giliran saya lagi. Kenapa Murtadin Saifuddin Ibrahim ini melarikan diri ke luar negeri? Kenapa? itu tanya aja sama orangnya, Bang. Lo giliran begitu kamu nggak mau jawab. Itu kan urusan pribadi, Bang. Muter-muter. Giliran begitu kamu nggak mau jawab. Kenapa? Kan yang Kenapa? saya katakan, dia melarikan diri ke entah apa itu urusan pribadi. Ya, ya. Terus kenapa kau urusan pribadinya orang yang mualaf ini kau urus? Kenapa? Memang ada saya urus. Barusan kau ngomong, so tahu. Kan nyata. Ya ngurus, silakan bertanya itu kan ngurusin. Nyata kan dia di penjara, enggak? Tadi kau bilang Donitan menista. Nah, giliran minta buktinya nggak ada. Itu namanya diurus. Gitu loh. Udahlah kita ini aja Bang Handi, kita masuk ke doktrinal aja ya. Kita masuk ke doktrinal aja. Nah, dan berangkat dari siapa Saifuddin Ibrahim itu kabur gitu. Karena alasannya kita tahu lah sama-sama, dia takut dibunuh misalnya, dia takut dipersekusi. Nah, yang aku bingung itu begini. Kristen itu kan sudah dijamin surga kan? Kenapa ditunda-tunda? Gitu AWS. Kristen itu sudah dijamin surga. Dalil. Oh. Jadi kita lanjut ke doktrinnya aja. Kristen itu jadi gini, Bang. Kristen itu emang sudah dijamin ke surga. Tetapi Yang ngomong siapa? Tetapi Yang ngomong siapa? Kristen dijamin surga yang ngomong siapa? Tetapi ditanya nggak dijawab. Kristen dijamin itu- surga yang ngomong siapa? Kristen itu pengikut Yesus, ya kan? Enggak, saya tanya Kristen dijamin surga yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Di mana? Yesus ngomong Kristen masuk surga di mana? Bentar, Bang. Aku Nggak ada ambil. jaminan mana? Mana? Bentar, saya cari. Ya. Sampai kiamat. Sambil Anda mencari, Bang Yuma silakan, apa benar tuh Kristen dijamin masuk surga? Sambil Anda mencari ya, silakan Bang Yuma. Nggak ada. Justru Kristen jaminannya neraka. Itu Kristen warisannya itu adalah neraka. Matius 7:15 sampai nomor 23. Ngeri kali. Bentar, ini lagi cari. Siapa tahu dia buat data baru Bang Yuma. Nemu dia gimana? Enggak. Kecuali dibuat-buat revisi baru. Ya itu dia maksud gua. Oten dibawa kejang-kejang ketika saya tanya dalil. Sugi bikin gak rame. Nah, ini kejang-kejang. Saya tanya dalil. Kalau ngomong harus pakai dalil, gak boleh asumsi. Silakan Bang. Ya, saya cari dulu. Gurunda duluan juga Ustadz Sugi yang disalahin. Nggak berani nyalahin Gurunda mereka. Iya. Apa yang disalahin? Oten-oten di bawah ini kenapa? Ketakutan ditanya dalil. Iya, karena kalian ini agama asumsi. Nih, bentar. Udah ketemu ini Bang dalilnya Bang? Bentar, Bang. Ini soalnya agak lek gitu, Bang. Oke, kalau belum ketemu Anda diam dulu ya. Oke. Anda diam dulu. Bang Yuma, terus agama mana sih yang dijamin masuk surga? Islam bukan dijamin lagi, tapi punya warisan.
Agama Islam itu punya warisan surga. Selain Islam, no way. Nggak ada. Kecuali Yahudi dan Nasrani, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari kemudian, maka mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Oh, jadi kalau Islam itu surga waris Gurunda ya, bukan dosa waris. Bukan. Oh, Masya Allah, mantap. Bisa aja leres. Tapi kalau AWS ini menjamin dirinya masuk surga karena dia Kristen, gimana itu ya? Nggak ada jaminan. Pepesan kosong. Jadi antara Islam dan Kristen itu dua-duanya punya jaminan. Kristen dijamin neraka, Islam dijamin surga. Loh, jangan asal bunyi Banyu Mak. Datanya mana? Kalau Kristen dijamin neraka yang mana? Jelas Matius 7. 9:49. Iya, Matius 7 15 sampai 23. Matius 23 data 15. Itu udah jelas itu. Gak bisa dipungkiri. Mau lari kemana? Oh, itu Yesus mengusir mereka, dikatakan jahat gitu. Oh iya. Oh iya. Penyalah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, di mana perginya orang yang membuat kejahatan? Matius 13 nomor 50. Ciri-ciri orang yang berbuat jahat apa di situ Banyu Mak? Ciri-ciri orang yang berbuat jahat memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Oh itu. Bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Yesus menolaknya gitu ya? Yes, betul. Ini noise dari Bang Handi apa dari Bang Juma sih? Ada yang Dari nelpon saya. Banyu. Ada Tolong yang Banyu. nelpon, Mas. Jangan ditelepon dah Banyu lagi ngomong lah. Orang-orang ini juga. AWS gimana, udah nemu bro? AWS sudah nemu belum? Waduh. Oke, bentar Bang, bentar. Ini Belum nemu. Coba dibantu deh. Gini aku. Apa kata-katanya kayak gimana? Kata-katanya. Matius 7 ayat 21, bentar Bang. Oh alah. 2721. Bundir itu bawa dalil itu. Oke. Itu mah wali negeri. Enggak Bang. Matius 27:21 wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Loh, Barabas Bang. Yang isinya gini Bang, saya tidak tahu itu udah lupa ya. Akulah jalan kebenaran, tidak ada yang Oh, Yohanes 14:6. Nah, itu gimana? Oke, Yohanes 14:6 katanya Bang Juma. Silakan. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau begitu, Yesus nggak boleh dibunuh, Yesus nggak boleh disalib berarti. Karena kapan dia disalib dibunuh, maka hilanglah jalan kebenaran dan hidup itu. Nah sekarang, kenapa Yesus disebut jalan? Karena Yesus kemudian mengajarkan cara untuk masuk ke dalam surga. Kenapa dia disebut kemudian kebenaran? Karena semua ajarannya itu menjadikan orang-orang yang mengikuti ajarannya, ucapannya, prakteknya, itu sebagai orang yang memperoleh hidup. Siapa yang memberi hidup kekal itu adalah pencipta langit dan bumi. Makanya dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus cuma jalan yang dilalui. Jalan bukan tujuan. Jalan menuju ke surga bukan surga. Jalan menuju ke sekolah bukan sekolah. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jalan menuju ke kantor bukan kantor. Begitu Bang. Jadi gini ya. Coba itu Yohanes 14 ayat 1 sampai
sampai 4. Ya, justru kalau Yohanes 14 ini dibaca satu perikop, kita akan sampai kepada keadaan di mana Yesus itu sama sekali bukan Tuhan. Dia hanya rasul, utusan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ini ada dua yang dipercaya di sini. Tetapi di sini menjanjikan, Yesus menjanjikan kita ke surga. Iya, bukan kita yang dijanjikan di sini, orang Israel bang yang dijanjikan. Jangan GR kita. Oke, iya tahu orang Israel karena Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya. Paham enggak, Bang? Iya. Nah, betul. Terus masalahnya? Tapi kan saya bilang tadi, ini menjanjikan. Ini bukan hanya untuk orang Israel saja, Bang. Untuk Israel. Jangan jadi orang Israel, Bang. Ada kena pasal serigalanya Di sini Yesus bicara kepada murid-muridnya yang di situ, Bang. Okay. Iya, betul. Yesus tidak pernah bicara kepada orang Roma Yunani, nggak pernah. Cuman ke muridnya. Kan dia mengatakan dalam Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Itu kata Yesus. Oke. Nah, kan ini Yesus sendiri itu menjanjikan satu tempat bagi kita di surga. Bukan kita, untuk Bani Israel saja, Bang. Dan kita jangan bernyamar seperti domba. Kita ini bukan Bani Israel. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tuh aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mau di situ Bani Israel, bukan kita. Emang ada dibuat di situ. Abang bilang itu untuk Bani Israel, untuk orang Israel. Iya, Yesus diutus untuk apa rupanya? Jadi Bang, kalau Abang paham, Yesus di situ berbicara kepada murid-muridnya, Bang. Murid-muridnya itu Bani Israel. Oke. Jadi kalau Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya, berarti itu hanya untuk khusus untuk orang Israel saja. Iya, kan Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba yang sesat ya. Bukan untuk Kristen. Jadi contohnya ada orang Indonesia di situ, apakah termasuk orang Indonesia juga? Murid Yesus semuanya adalah pengikutnya berasal dari Bani Israel. Bukan jadi contohnya kalau ada orang Indonesia di situ, apakah ikut juga? Tidak. Tidak ikut. Iya. Iya. Tapi tidak sekarang ya. Gimana ya? Maksudnya? Jadi kalau ada orang Indonesia yang mendengarkan waktu itu di situ, apakah termasuk juga? Bukan, tidak. Karena orang Indonesia bukan Bani Israel. Anda paham tidak Bani Israel itu? Paham tidak Bani Israel? Oke, itu orang-orang Israel ya? Iya. Oke, jadi gini. Di Yohanes 14 itu ayat 5 kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Berarti ini Thomas itu menanyakan tentang jalan ke surga. Ya enggak? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Kurang jelas suara saya, Bang? Diutus untuk orang Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya keturunan Yakub. Oke. Kita bukan Yakub. Karena Yesus karena emang Yesus historinya atau ceritanya emang di Israel, di Yerusalem, emang itu khusus untuk mereka. Contohnya kalau Yesus lahir di Arab, pakai itu khusus untuk orang Arab aja. Oh, Yesus mengaku dalam Matius 15:24, Abang. Aku Yesus. Percaya enggak Abang kepada Yesus atau tidak? Matius 15 ayat 24. Oke. Ya.
Kutanya dulu, abang ini percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel?